Mata anak laki-laki berkepala besar itu bersinar terang. Dia memiliki tatapan seperti binatang buas yang didorong ke tepi dan bertarung mati-matian. Kehidupan anak laki-laki berkepala besar itu penuh dengan tragedi. Ketika ia lahir, kepalanya besar dan tubuhnya kecil. Semasa kecilnya, ia sering diejek oleh teman-temannya. Jika itu satu-satunya masalah, itu akan baik-baik saja, tapi itu bukan satu-satunya kelainan. Dia lambat, dan senyuman bodoh itu akan selalu muncul di wajahnya. Ibunya tidak menyukainya dan mengabaikannya sama sekali. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan diintimidasi dan dianiaya. Namun, dia tidak terlalu memahami hal ini, dan kapanpun dia melihat seseorang, dia hanya akan tersenyum bodoh. Bakatnya membuatnya mustahil untuk berkultivasi. Pada usia 15 tahun, dia diusir dari keluarganya dan tidak lagi menjadi bagian dari klan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul kembali di keluarga itu 500 tahun kemudian. Penampilannya tidak banyak berubah. Dia masih memiliki senyuman bodoh itu, tapi dia telah mencapai tahap ascendan. Hal ini pun langsung menarik perhatian pihak keluarga. Sejak itu, ia menjadi elit keluarga. Waktu perlahan berlalu, dan setelah ribuan tahun, anak laki-laki berkepala besar itu mencapai puncak tahap korporeal yang masa kecilnya membuat kepribadiannya sangat berubah. Selama ribuan tahun ini, banyak orang disiksa dan dibunuh. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua meninggal dengan mengenaskan. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia bertindak, dia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Namun, 30 tahun yang lalu, dalam salah satu pembunuhannya, keluarganya akhirnya tidak tahan lagi. Nenek moyang Nirvana Skrier tahap awal secara pribadi keluar untuk membunuhnya. Setiap anggota keluarga berpikir bahwa pertempuran ini akan terjadi, tetapi anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba melepaskan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal. Dia telah mencapai tahap Nirvana Skrier beberapa dekade yang lalu tetapi tetap menyembunyikannya. Sekarang dia melepaskan kultivasinya dan memulai pertempuran dengan leluhurnya. Dalam pertempuran ini, leluhurnya meninggal dan anak laki-laki berkepala besar itu terluka parah dan dia mundur. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia hingga kompetisi angkasa. Ketika dia muncul kembali, hal itu memicu gelombang besar dalam keluarganya. Mengingat kehidupannya, kekejaman di mata anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Saat dia meraung, tendon yang keluar dari kepalanya membawa aura sombong yang bisa menghancurkan dunia dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut, dan ada juga energi iblis. Saat pilar daging mendekati Wang Lin, itu meledak menjadi tendon yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring. Jaring mengelilingi area yang luas dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia mencibir, dia meludahkan sebuah benda. Benda ini adalah stempel penyegel surgawi. Setelah diludahkan, cahaya keemasan yang menyilaukan dan ratusan ribu rune muncul. Rune itu membentuk pusaran emas dan menyapu ke depan. Jaring tendon segera melilit pusaran, tetapi tanda emas langsung menabraknya. Rune emas mendarat dan segel terbentuk di setiap rune. Khususnya, tanda emas yang menyegel jiwa asal seorang kultivator sangatlah ganas. Saat mereka mendarat, akan terdengar suara gemuruh yang keras dan kekuatan segelnya 100 kali lebih kuat dari biasanya. Hampir dalam sekejap, saat pusaran emas menyapu area itu, cahaya keemasan menutupi anak laki-laki berkepala besar itu dan dia tersegel seluruhnya. Raungan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu saat matanya memerah dan dia mulai meronta. Rune mulai runtuh, dan pada saat ini, Wang Lin bergerak. Kaki kanan Wang Lin mengambil satu langkah dan riak muncul. Ketika dia mengambil langkah kedua, ruangnya seolah menyusut dan dia bisa mencapai mana saja hanya dengan satu langkah. Pembengkokan spasial. Wang Lin muncul di samping anak laki-laki berkepala besar di langkah berikutnya. Kedua jari kanannya membentuk pedang dan wilayah kekuasaannya terintegrasi ke dalam jarinya. Dengan ujung jarinya, ikan yin dan yang muncul. Jari-jarinya dikelilingi oleh gas hitam dan putih dan dia menekannya. Semua tanda emas bergerak menyingkir ketika jarinya mendekat, memungkinkan Wang Lin menekan di antara alis tubuh berkepala besar itu. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, dia terlalu lambat. Saat ini, dia merasakan sesuatu yang panas meledak di dalam tubuhnya. Gas hitam putih mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan kepalanya yang sangat besar segera mengecil. Tendon yang keluar dari kepalanya dengan cepat menyusut juga. Dia langsung batuk seteguk darah.
Darah ini tidak terbatuk secara acak, setiap tetes mengalir ke Wang Lin. Setiap tetes darah mengandung energi spiritual surgawi yang kuat. Jika darah ini jatuh ke tubuh Wang Lin, tubuhnya akan segera roboh. Bagaimanapun, kultivasi anak berkepala besar ini tidak lemah. Dia adalah seorang kultivator langkah kedua di tahap Nirvana Skrier. Ekspresi Wang Lin netral, dan dia bahkan tidak mengelak. Ketika darah segar mendekat, dia dengan lembut berkata, ikat. 1. Berkat kultivasi Nirvana Skrier miliknya, mantra Bin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, saat Wang Lin menggunakan mantra Bin, manik surgawi yang ditinggalkan oleh King Sui dengan cepat berputar dan jejak energi asal surgawi memasuki dunia. Hal ini segera menyebabkan mantra Bin mencapai ketinggian baru sejak Wang Lin mempelajarinya. Dengan satu kata, semua darah segar yang menuju Wang Lin membeku di udara. Bukan hanya darahnya, tapi bahkan anak laki-laki berkepala besar yang mencoba melarikan diri pun membeku karena ketakutan di matanya. Dari awal sampai akhir, Wang Lin masih tenang. Dia menghindari darah dan tangannya bergerak seperti kilat saat dia menekan alis anak laki-laki berkepala besar itu. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar ketika dia dibuang dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Mantra Bin masih belum hilang saat Wang Lin mengambil langkah dan mengejarnya. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah saat sinar energi pedang turun. Mereka adalah para kultivator All Heaven yang merasa ada sesuatu yang salah. Kultivasi mereka sangat kuat dan mereka menerobos atmosfer saat turun. Kemunculan orang-orang tersebut langsung menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi planet Suzaku. Kapan para kultivator planet Suzaku pernah melihat begitu banyak kultivator kuat sebelumnya? Mereka semua terkejut. Ketika para kultivator All Heaven turun, mereka segera melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar. Ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah drastis. Wang Lin tidak berhenti. Saat dia mengejar, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera harimau langit yang melambangkan statusnya sebagai surgawi guntur dibuang. Saat bendera muncul, terdengar auman harimau yang ganas. Gas ungu mengelilingi bendera yang berubah menjadi harimau dan meraung langsung ke arah para kultivator All Heaven di langit. Aku sedang berhemat dengan seseorang. Kalian semua, tunggu di luar. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh. Wang Lin bahkan tidak menoleh ke belakang saat jari-jarinya mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu lagi. Suara letupan lebih banyak datang dari tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan dia tanpa ampun dihempaskan ke tanah. Sebuah lubang besar muncul dengan keras, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Orang-orang pintar di antara ratusan kultivator All Heaven segera mundur dan diam-diam mengeluh. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan datang untuk melihatnya. Pertarungan antara dua pemegang gelar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Dengan beberapa orang yang memimpin, semua kultivator All Heaven mengikuti dan mundur. Mereka meninggalkan planet Suzaku dan tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan ini. Pembalikan mendadak ini menyebabkan semua kultivator di planet Suzaku memahami bahwa nenek moyang planet Suzaku, Wang Lin, memiliki status yang sangat tinggi di antara para kultivator All Heaven. Wang Lin mendarat di tanah dan menatap anak laki-laki berkepala besar di dalam lubang. Mantra Bin telah berakhir dan wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Anak laki-laki berkepala besar itu berlumuran darah dan matanya dipenuhi teror saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap anak laki-laki berkepala besar itu. Dia mengangkat tangannya dan kilatan cahaya hijau muncul dari tangannya. Awan guntur mulai berkumpul di langit di atas planet Suzaku dan kilat menyambar di antara awan. Kemudian semua petir tampak terkendali saat melesat menuju tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap, bola guntur berkumpul di tangan Wang Lin dan mulai mengeluarkan suara letupan. Ada juga busur yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dari bola guntur. Dari kejauhan, seolah-olah guntur di langit sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Lin. Saat dia melihat guntur, anak laki-laki berkepala besar itu gemetar. Adegan yang membuatnya takut pada Wang Lin dari satu baris ke surga muncul kembali. Kali ini dia ketakutan, benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya. Saudara Su, kultivasi saya selama 2000 tahun tidaklah mudah. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, silakan berbicara. Selama kamu tidak membunuhku, aku setuju. Pupil anak laki-laki berkepala besar itu menyusut saat dia menatap bola guntur. Dia tidak bodoh. Sejak pertarungannya dengan Wang Lin dimulai, Wang Lin tidak pernah menggunakan mantra kuat apapun, jadi dia jelas tidak berniat membunuhnya. Jika dia mengambil langkah mundur terlebih dahulu, dia mungkin bisa menghindari bencana ini.
Wang Lin dengan tenang berkata, saya membutuhkan seorang pelayan. Anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam merenung dan berkata, saya telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan wilayah kekuasaan saya. Aku tidak bisa memberimu dao idealku. Tidak masalah, aku punya mantra. Jika kamu bersedia, itu tidak akan menimbulkan bahaya, tetapi jika kamu menolak, maka itu akan runtuh dan kamu akan mati. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah tanda aneh terbentuk. Kemudian energi asal celestial keluar dari manik di dalam tubuhnya dan berkumpul di rune di tangan Wang Lin. Ada kilatan cahaya keemasan saat tanda emas gelap muncul di tangan kanan Wang Lin. Ketika dia menerima batu giok Kaisar Langit King Lin, selain metode pemurnian untuk penjaga langit, ada juga mantra untuk mengendalikan orang lain. Namun, ketika Wang Lin mencobanya, hasilnya tidak sekuat yang tercatat dalam catatan. Bahkan jejak budak yang digunakan pada Li Yuan disebutkan dalam batu giok Kaisar Langit King Lin. Tapi setelah Wang Lin menganalisanya, dia masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hal ini terjadi sampai dia mengetahui asal-muasal langit. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Mantra penyegel ini harus digunakan oleh makhluk surgawi. Jika tidak ada asal mula langit, maka mereka secara alami tidak dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Energi asal celestial berkumpul untuk membentuk rune. Kemudian rune itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ini, Wang Lin merasa bahwa dia hanya perlu satu pemikiran agar bocah berkepala besar ini binasa. Dia merenung sebentar dan memahami perbedaan antara segel dan penjaga langit. 1. Saya secara resmi mengubah mantra stop menjadi mengikat. Setelah melihat lebih jauh cara kerja mantranya nanti, saya menemukan bin jauh lebih pas dan tidak terdengar canggung dibandingkan stop. N. Episode 892 kembali ke rumah. Jelas sekali bahwa Kaisar Langit King Lin telah menemukan mantra penjaga langit setelah segel ini. Penjaga langit meniru dewa-dewa kuno, sementara segel ini digunakan untuk mengendalikan pelayan mereka. Ada perbedaan di antara keduanya. Penjaga surga fokus pada tubuh fisik dan mantra berada di urutan kedua. Setelah berhasil, mereka tidak akan pernah mengkhianati Anda kecuali Castor melepaskannya. Mantra penyegelnya tidak sempurna dalam hal kesetiaan. Selama itu adalah mantra, itu tidak akan sempurna. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah yang dapat menyebabkan rusaknya mantra akan muncul. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Ketika segel itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu, tubuhnya bergetar. Semua energi asal celestial di tubuhnya mulai aktif dan segel identik terbentuk pada jiwa asalnya. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik napas dalam-dalam saat dia bangun dengan senyum masam dan dengan hormat berkata, "Salam, Guru." Wang Lin memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan berkata, "Pergilah keluar planet ini dan suruh para kultivator All Heaven pergi. Sedangkan untukmu, tetaplah di sini." Anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat menerima perintah itu dan menghela nafas. Dia melompat ke udara dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin melihat bumi yang familiar di sekitarnya, matanya dipenuhi nostalgia. Dia punya banyak kenangan di sini. Wang Lin merasa sedih kembali setelah pergi selama ratusan tahun. Ini adalah emosi yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Saya tidak tahu berapa banyak teman yang masih bisa saya temui. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Bayangannya berkedip-kedip lalu Tasan melangkah keluar dan diam-diam berdiri di sana. Wang Lin hanya menatap rumahnya seperti ini, dan kesedihan di hatinya menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, anak laki-laki berkepala besar itu turun dari langit. Dia dengan tenang berdiri di belakang Wang Lin. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Dua dari mereka bergerak lebih cepat dari yang lain dan dengan cepat mendekat. Keduanya adalah Zhou Wutai dan Yun Kezi. Wang Lin maju selangkah dan seluruh tubuhnya menghilang. Dia hanya meninggalkan pesan indera ilahi yang bergema di hati Zhou Wutai dan Yun Kezi. Aku ingin ketenangan. Saat Zhou Wutai merasakan indera ilahi ini, tubuhnya bergetar dan pikirannya terkejut. Meskipun indera ilahi ini lembut, hal itu membuatnya takut, dan hatinya dipenuhi rasa hormat. Di saat yang sama, ada juga perasaan kompleks di hatinya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sekuat ini setelah ratusan tahun. Zhou Wutai, bagaimanapun juga, adalah Suzaku, jadi dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya pada Yun Kezi dan kemudian pergi bersama orang-orangnya. Emosi Yun Kezi bahkan lebih kompleks lagi. Indera ilahi Wang Lin membuatnya gemetar juga.
Anak laki-laki kecil di masa lalu telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Ia menghela nafas dan merasa seolah masih bisa melihat sosok pemuda yang membayar minumannya di restoran. Dia memikirkan tentang pertarungan antara dirinya dan Zukezi, pertarungan antara klan abadi yang terbengkalai dan negara Suzaku. Kini segalanya terasa begitu tidak berarti. Secara kebetulan, Zhou Wutai dan Yun Kezi menyegel informasi tentang kembalinya Wang Lin. Selain para kultivator yang bangun lebih awal, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Wang Lin telah kembali. Alasan mereka berdua melakukan ini adalah karena indera ilahi Wang Lin mengandung sedikit rasa melankolis. Dia butuh waktu sendirian dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya saat dia berjalan di jalan yang berkelok-kelok. Dia tidak bergerak terlalu cepat dan tubuhnya mengeluarkan rasa kesepian yang kuat. Matahari terbenam membuat bayangannya sangat panjang dan Wang Lin tampak sangat kesepian saat matahari terbenam. Dari kejauhan, Wang Lin tidak terlihat seperti pemuda dan lebih seperti orang tua. Seorang pengembara yang telah meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam mengikutinya. Ekspresi Tasan tidak berubah. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi Wang Lin. Jika ada yang menunjukkan permusuhan terhadap Wang Lin, dia akan menjadi orang pertama yang menyerang. Anak laki-laki berkepala besar itu juga terdiam. Hatinya kacau dan dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya terasa asing, tetapi ada jejak keakraban di dalamnya. Jalan ini dulunya hanyalah jalan pedesaan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu telah banyak berubah. Saat dia berjalan, kesedihan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat. Samar-samar dia melihat ujung jalan di depan. Ada sebuah kota besar di sana, dan dipenuhi kebisingan. Ada sebuah plakat di atas gerbang kota, dan ada 3 karakter di plakat itu. Kota Leluhur Wang. Melihat kota dari kejauhan, Wang Lin berhenti. Kemunculan kampung halamannya dan suara orang tuanya memenuhi pikirannya. Berubah. Ekspresi Wang Lin mengungkapkan kesedihan. Kota ini benar-benar berbeda dari ingatannya. Suara kuda dan roda di tanah bergema dari belakang Wang Lin saat dia merenung. Tidak lama kemudian, tim gerbong perlahan tiba. Gerbong ini sangat biasa. Ada beberapa orang yang menunggang kuda di depan mereka untuk membuka jalan. Di belakang kuda-kuda itu ada gerbong, dan seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan salah satu gerbong. Matanya bagaikan kilat. Dia jelas seorang ahli seni bela diri. Lelaki tua itu kadang-kadang mengangkat cambuk di tangannya dan dengan cepat meningkatkan kecepatan kereta. Ketika lelaki tua itu melewati Wang Lin, dia tampak dengan santai menoleh ke arah kelompok Wang Lin sebelum menarik pandangannya dan pergi. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit saat dia perlahan berjalan ke depan di belakang gerbong. Ada penjaga di gerbang yang memeriksa jalur jalan. Tanpa satupun, mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ini tentu saja tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Tak satu pun penjaga yang memperhatikan dia lewat. Setelah memasuki kota, jalan dipenuhi pejalan kaki. Jalanan dipenuhi toko-toko dan terlihat sangat ramai. Wang Lin perlahan berjalan dengan kesepian di hatinya. Segala sesuatu di hadapannya sangat asing baginya. Semua orang telah berubah. Wang Lin berdiri di depan sebuah toko. Saat dia melihat ke toko, pandangannya menjadi kabur. Dia ingat dulu ada pohon belalang tua di sini dengan batu biru di akarnya. Semasa mudanya, dia sering duduk di sini dan mempelajari gulungannya. Dia masih ingat bagaimana ketika paman keempat memberinya kesempatan untuk menjadi seorang kultivator, dia duduk di sini hari itu dan menatap ke langit dengan linglung. Dia saat itu sangat ingin tahu seperti apa dunia luar. Melihat toko itu, Wang Lin merenung dalam diam. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap. Ini mungkin tidak lama bagi para kultivator, tetapi itu sudah cukup untuk melewati banyak generasi bagi manusia. Mungkin karena dia berdiri terlalu lama sehingga pelayan keluar sambil mengerutkan kening dan ingin berteriak. Namun, saat dia melihat Tasan, dia ketakutan. Orang sebesar itu jarang ada di sini. Ketika dia melihat lagi, dia melihat anak laki-laki berkepala besar. Anak laki-laki berkepala besar itu tampak aneh dan menakutkan. Pelayan itu hanya memandang satu kali dan dengan cepat menjadi pucat. Dia mundur 2 langkah sambil menatap Wang Lin sebelum menenangkan dirinya dan berkata, "Adik, toko kami menjual batu giok. Jika ingin membeli, masuklah. Jika tidak, keluarlah. Apa maksudnya kamu hanya berdiri di sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Pelayan, apakah ada pohon belalang tua di sini?"
Pelayan awalnya tidak ingin berkata apa-apa, tapi setelah melihat Tasan dan anak laki-laki berkepala besar di belakang Wang Lin, dia menjawab, pohon belalang tua apa? Saya dibesarkan di kota leluhur Wang dan tidak pernah melihat pohon belalang tua. Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan hatinya terasa pahit. Dia melanjutkan sepanjang jalan dan pergi lebih jauh ke kota. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya. Ketika pelayan melihat Wang Lin pergi, dia mendengus sebelum kembali ke toko. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari rumah sambil memegang tongkat dan dibantu oleh seorang pelayan. Dia bertanya dengan suara serak, apa yang terjadi di luar? Pelayan itu segera naik dan tersenyum. Penjaga toko, itu bukan apa-apa. Ada beberapa orang aneh bertanya padaku apakah ada pohon belalang tua di sini. Saya besar di sini dan tidak pernah melihat pohon belalang tua. Saya rasa mereka salah tentang tempat ini. Orang tua itu terkejut dan matanya yang redup menunjukkan ekspresi kenangan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, saya ingat ketika saya masih kecil, kata para tetua, dulu ada pohon belalang tua di sini. Sudah lama sekali. Pelayan itu terkejut, tetapi dia tidak mengambil hati. Saat Wang Lin berjalan, tidak ada pemandangan yang familiar. Semuanya terasa aneh baginya. Seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia berjalan, Wang Lin tiba-tiba menggigil. Kultivasinya selama 1000 tahun menjadi sangat rapuh dan mulai runtuh dari tubuhnya. Dia seperti seseorang yang sudah lama meninggalkan rumahnya. Kemudian, setelah melihat semua orang asing ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang familiar. Wang Lin melihat ke depan. 1000 kaki di depan, ada area yang dikelilingi tembok batu. Ada tim tentara yang berpatroli di daerah tersebut. Jelas sekali tempat ini dijaga dengan baik dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, ada selusin aura milik para kultivator yang mengelilingi area ini. Bisa dibayangkan kalau ini pasti lokasi paling penting di kota ini. Apa yang ada di dalam tembok batu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari luar tembok. Ada beberapa rumah di sana yang membuat Wang Lin merasa familiar. Ada juga pemakaman yang dibangun setelahnya. Para prajurit yang berpatroli di tembok terkadang melihat ke dalam tembok, dan wajah mereka menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Episode 893. Terima kasih semuanya. Wang Lin melihat semua ini dan kemudian mengambil satu langkah. Dengan langkah ini, dia benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam tembok. Saat ini, matahari terbenam dan malam menutupi bumi. Wang Lin melihat segala sesuatu di hadapannya, terutama makam yang dibangun oleh generasi selanjutnya, dan dia berlutut. Tanpa sadar, dua aliran air mata jatuh. Ayah, ibu, Taizu sudah kembali. Air mata jatuh dari wajahnya dan matanya menampakkan kerinduan dan kesedihan yang menyelimuti tubuhnya. Berlutut ini terasa seperti berlangsung selamanya dan waktu perlahan berlalu. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar juga ada di sini. Mata Tasan masih dingin, tetapi ketika anak laki-laki berkepala besar itu melihat semua ini, matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia awalnya tidak tahu tempat apa ini, tetapi setelah melihat tindakan Wang Lin, dia tahu bahwa ini adalah rumah leluhur Sumu. Bocah berkepala besar itu tidak pernah merasakan kasih sayang apapun, jadi saat ini dia tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya sendiri. Wang Lin melihat tanda di makam. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri dan memandangi rumah-rumah itu. Seolah-olah dia kembali ke 1000 tahun yang lalu, kembali ke kenangannya yang paling berharga. Saat dia membuka pintu halaman, pintunya mengeluarkan suara mencicit. Tidak ada apapun di halaman yang berubah. Mejanya masih ada, tapi tidak ada orang. Wang Lin samar-samar bisa mendengar suara dari 1000 tahun yang lalu. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan akan menjadi ujian besar bagi negara ini. Ini akan menentukan apakah Anda memiliki masa depan atau tidak. Jangan seperti ayah, tinggal di desa ini seumur hidupmu. Sayang, cukup. Anda mengganggunya tentang hal ini setiap hari. Saya yakin Taizu kita pasti akan lulus. Taizu, paman keempatmu adalah orang baik. Selama bertahun-tahun, berkat bantuannya ukiran kayu ayahmu bisa dijual untuk mendapatkan uang. Jika kamu memiliki masa depan yang baik, jangan lupa untuk membayar kembali paman keempatmu. Aura kesedihan menyebar dari tubuh Wang Lin. Dia melangkah ke halaman dan rumah yang dia tinggalkan selama ratusan tahun. Setelah membuka pintu, meski Wang Lin masih terlihat seperti pemuda, dia mengeluarkan aura kuno.
Dia seperti orang tua yang sudah lama tidak pulang ke rumah dan terus menyentuh segala sesuatu dengan tangannya. Ketika Wang Lin menyentuh dinding, pemandangan masa kecil ini terlintas di benaknya. Kesedihan di hatinya semakin kuat dan kerinduan terhadap orang tuanya memenuhi tubuhnya. Setelah membuat Tasan dan anak laki-laki berkepala besar menunggu di luar, Wang Lin duduk sendirian di dalam rumah leluhur. Dia merasakan aura rumah dan melupakan dunia kultivasi saat dia mengingat masa kecilnya yang menyenangkan dan tumbuh di bawah kasih sayang orang tuanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan selama keheningan ini, hati Wang Lin mengalami baptisan. Kenangan masa kecilnya berangsur-angsur muncul kembali saat dia duduk sendirian di sana. Selagi dia duduk diam di sana, terkadang dia memperlihatkan senyuman bahagia dan terkadang dia mengungkapkan kesedihan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengingat kenangan masa kecilnya, jadi dia hanya bisa mengenangnya sendiri. Kebahagiaannya sepi. Senyumannya jelas dipenuhi dengan kesedihan yang hening. Air mata jatuh dari sudut matanya dan tertinggal di tanah seperti jejak kenangan. Cahaya bulan berangsur-angsur berlalu dan lari meningkat, mengusir kegelapan. Sinar matahari jatuh ke bumi dan terus meluas hingga menutupi kota leluhur Wang. Saat sinar matahari masuk dari jendela, Wang Lin terbangun dari ingatannya. Dia melihat sekeliling sebelum berdiri dan pergi. Tasan berdiri di sana sepanjang malam dan tidak bergerak. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu bahkan lebih rumit lagi. Dia menghabiskan malam itu mengingat kepedihan masa kecilnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa menemukan kelegaan dalam kenangan menyakitkan itu. Hal yang paling dia pikirkan adalah ibunya yang selalu meremehkannya. Sebelumnya, kenangan ini merupakan sumber rasa sakit yang luar biasa, namun kini rasa sakitnya sudah berkurang. Kelompok Wang Lin tidak menyembunyikan diri. Saat fajar tiba, mereka langsung menarik perhatian para prajurit di luar tembok. Seruan seru datang dari luar tembok saat para prajurit berkumpul. Niat membunuh terkunci pada mereka seolah-olah para prajurit sedang menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, lebih dari 10 kultivator dengan berbagai tingkat kultivasi, dari pembangunan fondasi hingga formasi jiwa, bergegas mendekat. Indra ilahi mereka dengan cepat mengunci diri mereka. Raungan marah datang dari luar tembok. Iblis yang kurang ajar, kamu berani masuk ke rumah leluhur Wang. Tahukah kamu kalau ini adalah kejahatan yang bahkan seluruh keluargamu akan dihukum? Ada kilatan energi pedang di langit saat para kultivator tiba, dan mereka semua tampak marah. Wang Lin tahu bahwa ini bukanlah kemarahan palsu, tetapi kemarahan yang nyata. Agar kalian bertiga memasuki rumah leluhur Wang tanpa terdeteksi berarti kalian harus menjadi kultivator. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, bukankah orang tuamu sudah memperingatkan kalian semua? Selain anggota keluarga Wang, tidak ada orang lain yang diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di tahap formasi jiwa. Tasan tidak mengungkapkan ekspresi apapun dan dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Anak laki-laki berkepala besar itu memutar matanya tetapi tidak berbicara. Melihat makam orang tuanya, Wang Lin menarik pandangannya. Dia menatap selusin kultivator dan perlahan bertanya, siapa yang membangun pemakaman ini? Suara Wang Lin datar, tetapi ketika terdengar di telinga para kultivator, seolah-olah kekuatan surga telah memasuki telinga mereka. Perasaan tidak mampu menahan tiba-tiba muncul di hati mereka. Perasaan ini datang secara tiba-tiba, yang menyebabkan ekspresi para kultivator berubah drastis. Wajah kultivator formasi jiwa menjadi pucat. Dia telah mencapai tahap formasi jiwa dan telah memperoleh domainnya sendiri, sehingga perasaannya semakin kuat. Dia merasa wilayah kekuasaannya sendiri akan dilahap. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan langsung pingsan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, Ini dibangun oleh keluarga kerajaan Fana. Itu adalah rumah bagi leluhur keluarga Wang dan juga rumah masa kecil leluhur planetku, Suzaku. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa orang ini terlihat sangat familiar, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Keluarga Wang. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat makam orang tuanya. Dia berbalik dan hendak pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan sejumlah besar awan gelap menyerbu. Di saat yang sama, raungan kemarahan datang dari dalam awan. Kamu punya nyali. Anda berani masuk tanpa izin ke rumah leluhur Wang. Sekte Suan Dao saya telah menjaga tempatnya selama beberapa generasi.
Jika Anda masuk tanpa izin di sini berarti Anda mengira Sekte Suan Dao saya tidak ada. Seseorang berjalan keluar bersamaan dengan suara gemuruh. Orang ini memiliki rambut putih dan matanya bersinar. Saat dia berjalan keluar, aura kuat dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal muncul. Setelah para kultivator di sekitarnya melihat lelaki tua itu, mereka menjadi hormat. Jelas sekali bahwa prestise lelaki tua ini tinggi di sini. Suan Dao Sekte. Tatapan Wang Lin terhadap lelaki tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan perlahan berkata, karena kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa, apakah negara Zhao telah mencapai peringkat 5? Orang tua itu masuk dengan marah, tapi dia terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, negara saya, Zhao, menjadi negara kultivasi peringkat 5.300 tahun yang lalu. Semua kultivator di planet Suzaku mengetahui hal ini. Siapa kamu? Namun, saat dia melihat Wang Lin merasa familiar. Seolah-olah dia pernah melihat Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Negara kultivasi peringkat 5. Wang Lin melihat ke bumi dan merasa bersyukur. Ketika dia pergi, negara Zhao hanya berada di peringkat 3, tetapi sekarang, meskipun baru beberapa ratus tahun berlalu, negara itu sudah mencapai peringkat 5. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa petunjuk dan tersenyum. Dia samar-samar bisa mendeteksi aura yang sangat samar. Aura ini miliknya. Dia ingat ketika dia mencapai tahap formasi jiwa di negara Zhao, dia meninggalkan 10 benih roh. Orang tua ini adalah salah satu dari 10 orang itu. Wang Lin bertanya sambil tersenyum, selama tahun-tahun ini, apakah Sekte Suan Daomu yang menjaga tempat ini? Apakah semua kultivator ini adalah murid dari Sekte Suan Dao? Orang tua itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, amarahnya ditekan secara paksa, seolah-olah orang di hadapannya sangat dekat dengannya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, itu bukan hanya Sekte Suan Daoku. Sesekali, sekte berbeda dari planet Suzaku datang menjaga tempat ini. Mereka yang datang semuanya adalah tokoh-tokoh terhormat atau orang-orang dengan bakat luar biasa yang akan dibina oleh sekte tersebut. Menjaga rumah leluhur Wang adalah suatu kehormatan besar bagi para kultivator planet Suzaku. Orang tua itu tidak tahu mengapa dia menjelaskannya secara rinci kepada Wang Lin. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, tatapan Wang Lin menyapu para kultivator lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang sangat bagus. Dengan pengalaman Wang Lin, dia langsung bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah diam-diam merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia tersentuh dan berkata, terima kasih semuanya. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi asal muncul. Mereka menjadi kristal kecil yang jatuh pada setiap kultivator. Bahkan para penjaga yang tergeletak di tanah terkena kristal yang jatuh ke tubuh mereka. Setiap kultivator terkejut dan langsung merasakan panas mengalir ke seluruh tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. Kamu, orang tua transformasi jiwa bahkan lebih terkejut. Dia memandang Wang Lin dan merasa dia lebih akrab. Kamu sangat bagus. Tidak sia-sia aku menghadiahkan benih roh saat itu. Saat Wang Lin berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang mengikutinya. Ketiganya menghilang di cakrawala. Benih roh. Roh. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera memikirkan identitas orang lain. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun dan dia berseru, nenek moyang keluarga Wang. Setelah dia berbicara, para kultivator di sekitarnya semua terguncang dan mengungkapkan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Dia adalah leluhur keluarga Wang. Penjaga planet Suzaku. Orang nomor 1 di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang keluarga Wang, Wang Lin. Episode 894 Dinasti Wang Agung. Wang Lin hanya perlu merenung sedikit untuk memahami mengapa para kultivator planet Suzaku sangat menghormatinya. Zhou Wutai pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Sebenarnya, seperti dugaan Wang Lin. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berterima kasih kepada Wang Lin karena memberinya posisi Suzaku. Namun, setelah Wang Lin pergi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayar kembali Wang Lin. Zhou Wutai adalah orang yang bersyukur. Dia selalu ingat apa yang telah dilakukan Wang Lin untuknya. Akibatnya, apakah itu keturunan Wang Lin atau sekte yang ditinggalkan Wang Lin,
bahkan negara Zhao, mereka semua perlahan menjadi kuat di bawah asuhan Zhou Wutai. Sangat mudah dengan status Zhou Wutai sebagai Suzaku baru untuk menjadikan keluarga Wang bangsawan. Hal ini juga memungkinkan negara Zhao secara bertahap tumbuh lebih kuat hingga menjadi negara kultivasi peringkat 5. Orang-orang tentu tahu ini semua demi Wang Lin. Tindakan Wang Lin di makam Suzaku telah menyebar luas. Setelah memikirkannya, Zhou Wutai secara bertahap membuat semua kultivator menerima Wang Lin sebagai penjaga dan leluhur planet Suzaku. Zhou Wutai punya alasan lain untuk melakukan semua ini. Ketika dia menjadi Suzaku, dia hanya berada pada tahap transformasi jiwa, bahkan bukan Ascendan. Dia adalah Suzaku terlemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Jadi, dia hanya bisa meminjam ketenaran Wang Lin untuk menekan semua orang. Saat Wang Lin merenung, meskipun dia tidak bisa menebak semuanya, dia masih bisa mendapatkan gambaran umum. Dia menghela nafas. Tidak peduli apa alasan Zhou Wutai, Wang Lin harus membayarnya kembali. Saat dia terbang, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya, dan ekspresi Tasan tetap dingin sepanjang perjalanan. Adapun anak laki-laki berkepala besar, setelah melihat Wang Lin kembali ke rumah, perasaannya terhadap keluarganya sendiri menjadi semakin kompleks. Dia bisa melihat bahwa semua orang di sini benar-benar menghormati Sumu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Anak laki-laki berkepala besar itu tahu bahwa jika dia kembali ke keluarganya dengan kultivasinya saat ini, dia juga akan dihormati. Namun, dia tahu bahwa rasa hormat itu palsu. Sebuah kota besar muncul di kejauhan. Kota ini seperti naga melingkar dan dipenuhi aura kekayaan. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan ada fluktuasi mantra yang datang darinya. Sebelum dia mendekat, Wang Lin dapat melihat bahwa ada banyak pembatasan yang kuat di dalam kota. Jumlahnya terlalu banyak, dan jika semuanya diaktifkan, mereka bahkan akan menimbulkan sejumlah ancaman bagi para kultivator Ascendan. Ini adalah satu-satunya kota kekaisaran fana di planet Suzaku di luar tanah yang ditempati oleh klan abadi yang terbengkalai. Dinasti Wang Agung didirikan 437 tahun yang lalu dan menjadi klan manusia terpenting selain klan abadi yang terbengkalai. Keluarga kekaisaran Wang memiliki sejarah keluarga yang sangat panjang. Konsolidasi selama lebih dari 400 tahun telah memungkinkan dinasti tersebut mengumpulkan sejumlah besar tentara, dan bahkan banyak seniman bela diri yang bergabung dengan mereka. Namun, yang membuat dinasti ini begitu kuat adalah banyaknya jumlah kultivator. Selain Sekte Langit Awan, Zhou Wutai dan berbagai sekte lainnya bertindak sebagai pendukung mereka. Anggota klan Wang menikmati status yang sangat tinggi karena hal ini. Indera ilahi Wang Lin mengelilingi seluruh planet. Dia merasakan panggilan dari garis keturunannya dan datang ke sini. Ibu kota ini memiliki konsentrasi garis keturunan keluarga Wang tertinggi. Saat akal ilahi menyapu, dia tidak menemukan Wang Zuo. Dia menghela nafas lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam istana kekaisaran. Melihat kerumunan yang ramai dan rumah-rumah mewah, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Ibu kota ini terlalu mewah. Ada batu berharga berwarna biru dan putih yang digunakan untuk jalan. Saat dia menyebarkan inderanya, dia menemukan bahwa seluruh kota seperti ini. Jika ini masalahnya, itu bukan masalah besar, tapi pepohonan di sekitarnya semuanya terbungkus sutra. Meski terlihat mewah, itu semua hanyalah korupsi. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, Wang Lin dapat melihat hal-hal tertentu. Ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan berbagai aura lainnya yang dapat mengganggu pikiran seseorang. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, kepribadiannya akan berubah dan emosinya menjadi tidak stabil. Bahkan akan memperpendek umur seseorang. Aura ini merupakan bentuk kebencian. Wang Lin pernah meminta orang untuk mengumpulkan ini di planet Qingling. Sekarang dia melihat kebencian yang mengerikan di atas ibu kota, dia mengerutkan kening lebih keras. Ketika indera ilahi menyebar, dia menemukan bahwa banyak kota memiliki tingkat kebencian yang berbeda-beda. Kebencian ini menutupi separuh planet Suzaku. Kebencian ini datang dari rumah-rumah di setiap desa dan berkumpul di dekat tempat tinggal manusia dan terus bertahan tanpa hilang. Hal ini terutama terlihat di wilayah barat laut, yang tanahnya berwarna merah dan mayat berserakan di mana-mana. Kebencian dalam jumlah besar datang dari sana dan menyebar ke seluruh wilayah. Jika kota-kota lain memiliki kebencian yang kuat, maka kebencian di ibu kota adalah api iblis mengerikan yang melesat ke langit. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang dapat menyadari hal ini, dan hanya setelah mencarinya dengan cermat. Kalau tidak, jika kultivasi seseorang kurang, mustahil untuk dideteksi.
Omong kosong. Ekspresi Wang Lin muram saat dia berjalan di jalan. Ia senang melihat kemakmuran keturunan keluarga Wangnya. Namun, kemakmuran ini dibangun di atas kebencian, dan keturunan keluarga Wang sangat terpengaruh. Jika ini masalahnya, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Saat dia berjalan, terdengar gema tapak kuda dari kejauhan. Para pejalan kaki dengan cepat panik dan mundur ke samping. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mundur beberapa langkah dan menoleh dengan ekspresi muram. Beberapa kuda besar berlari kencang di jalan dengan beberapa pemuda menungganginya dan sejumlah besar pelayan mengikuti mereka. Semua pelayan berjalan, tapi mereka secepat kuda. Para pemuda di atas kuda semuanya mengenakan pakaian mewah dan orang di depannya sangat tampan. Namun, ada gas hitam di sekitar wajahnya. Bahkan jika seorang kultivator berada pada tahap ascendan, akan sulit bagi mereka untuk melihatnya, tetapi itu sangat jelas bagi Wang Lin. Di udara, ada dua sinar energi pedang. Ada dua orang kultivator pedang, dan keduanya berada pada tahap pendirian fondasi. Mereka membuka jalan bagi generasi muda. Jika mereka hanya pamer, itu tidak akan menjadi masalah, tapi yang membuat Wang Lin mengerutkan kening adalah kabel yang diikatkan pada kuda yang ditunggangi pemuda itu. Di ujung kabel ada seseorang. Orang itu berantakan dan sulit untuk melihat seperti apa rupanya, tapi jelas dia laki-laki. Saat ini, dia sedang diseret dan pakaiannya compang camping. Sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan menodai tanah. Sepertinya seseorang menggunakan cinabar untuk menggambar jejak noda darah yang mengejutkan. Orang-orang ini dengan cepat lewat diikuti gema tawa mereka. Para seniman bela diri dengan cepat lewat dan kedua kultivator itu terbang tanpa melirik sekilas. Setelah orang-orang ini pergi, sekelompok tentara segera datang untuk membersihkan noda darah. Kemudian mereka segera mengikuti dan membersihkan noda darah di sepanjang jalan. Baru setelah mereka semua pergi, orang-orang di sekitar mulai mengobrol dan kembali normal. Aduh, sial sekali. Siapakah kali ini yang buta dan berani memprovokasi pangeran ke-16? Saya khawatir dia akan diseret keliling ibu kota satu kali sebelum dia dibiarkan mati. Tidak, di dinasti Wang Agung kita, keluarga Wang adalah surga. Bahkan makhluk abadi pun menjadi pelayan mereka. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Jangan bicarakan ini. Beberapa bulan yang lalu, guru nasional sedang melihat langit malam dan melihat tanda iblis datang dari barat laut. Akibatnya ratusan ribu orang di barat laut dibantai. Saya mendengar bahwa bahkan sekarang, bagian barat laut dipenuhi mayat. Kita tidak bisa membicarakan hal ini. Saudara Li, mari kita bicarakan hal lain agar kita tidak menyebabkan bencana menimpa kita. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia dengan jelas melihat bahwa pemuda itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga Wang. Wang Lin dengan lembut berkata, "Tasan, bawa dia ke sini." Tasan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia berbalik dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan seseorang di tangannya. Orang ini adalah pemuda berpenampilan mewah. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan dan dia berulang kali mengutuk. "Kamu berani menangkapku? Kamu berasal dari sekte mana? Tahukah kamu siapa saya? Saya anggota keluarga Wang." Ekspresi Tasan dingin saat dia berjalan menuju Wang Lin. Pemuda itu segera terlempar ke tanah. Adegan ini langsung mengagetkan kerumunan yang membubarkan diri sebelum mereka semua segera pergi tanpa ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi teror. Pemuda berpenampilan mewah itu memasang ekspresi garang saat dia bangkit dan menatap Tasan. Meski diam-diam dia merasa takut, dia tidak mengungkapkan rasa takutnya dan berteriak, "Saya anggota keluarga Wang, namun kamu berani menyakiti saya. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu sudah mati." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap pemuda itu. Dia bisa melihat gas hitam pekat keluar dari kepala pemuda itu. Gas hitam itu membentuk seekor ular yang membuka mulutnya dan diam-diam mengaum ke arah Tasan. Mereka yang kultivasinya belum mencapai langkah kedua tidak akan dapat mendeteksi hal ini. Mereka hanya akan merasakan aura dingin yang meledak dari masa mudanya yang akan membuat hati mereka bergetar. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari jalan di kejauhan. Kelompok yang pergi membantai mereka dalam perjalanan pulang. Dua sinar energi pedang memimpin serangan diikuti oleh para pelayan. Para seniman bela diri dipenuhi dengan niat membunuh. Ada beberapa pemuda yang menunggang kuda di antara orang-orang yang datang, dan masing-masing dari mereka dengan galak berteriak, "Tangkap pencuri itu. Ada seorang pembunuh, lindungi pangeran." Kedua sinar energi pedang keluar terlebih dahulu menuju Tasan. Keduanya menyerang tanpa berpikir. Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan ketika mereka menyadarinya, pangeran sudah pergi.
Karena ketakutan, mereka berbalik untuk mencari dan melihat Tasan melemparkan sang pangeran ke tanah dan mereka tersentak. Mereka adalah murid-murid dari Sekte Langit Awan yang dikirim ke sini untuk melindungi para pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, mereka akan dihukum ketika kembali ke sekte. Mereka menyerang dengan pedang yang diarahkan ke Tasan. Episode 895 Kemarahan. Ekspresi Tasan dingin saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Dia menciptakan angin kencang yang meniupkan energi pedang dan pedang terbang mereka roboh. Keduanya hanya merasakan dampak yang tak terbayangkan. Mereka berdua batuk darah dan terpesona. Adapun seniman bela diri yang menyerang, seolah-olah tubuh mereka menabrak dinding. Mereka semua batuk darah dan didorong mundur. Tidak ada yang selamat. Tasan tidak membunuh siapapun. Dengan lambaian tangannya, dia hanya melukai dua kultivator dan orang-orang ini. Saat pemuda melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Namun, ekspresinya menjadi lebih ganas dan dia berteriak. Saya anggota keluarga Wang. Anda berani menyakiti anak buah saya. Kalian semua sudah mati. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pemuda itu. Dia tidak menggunakan kultivasi apapun dan hanya menamparkan seperti manusia biasa. Bagaimanapun juga, pemuda bukanlah seorang kultivator. Jika dia menggunakan kekuatan apapun, dia akan menghancurkan semua tulang di tubuh pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu terlempar ke udara. Wajahnya menjadi bengkak dan semua giginya hancur. Yang ditamparnya bukan hanya pemudanya tapi juga ular hitamnya. Ular hitam itu sangat aneh. Saat tamparan Wang Lin mendarat, tamparan itu menghilang, tetapi kemudian segera terbentuk kembali. Saya meninggalkan tubuh pemuda itu dan berusaha melahap Wang Lin. Hanya Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang bisa melihatnya. Semua orang di belakang Wang Lin hanya merasakan hembusan angin dingin. Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan klan Wang saya untuk membangkitkan semangat kebencian. Mata Wang Lin dingin dan dia sangat marah. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa pemuda telah dilahap dan digantikan oleh roh kebencian. Saat ular itu menyerang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Di depan jari ini, mata ular itu dipenuhi ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat, dan dengan keras, ular itu meledak. Itu berubah menjadi kabut hitam yang ditangkap oleh Wang Lin. Dia menghancurkannya dan itu berubah menjadi tanda hitam. Setelah ular hitam itu hilang, tubuh pemuda itu gemetar dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Wajahnya tidak lagi garang dan dipenuhi kebingungan. Jiwanya telah dilahap, sehingga matanya menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh jeritan. Kerumunan panik dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada orang yang tersisa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak menyadari ada yang salah. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia segera dapat memahami bahwa seseorang menggunakan kehidupan anggota keluarga Wang untuk memupuk roh kebencian. Wang Lin pernah mendengar tentang mantra semacam ini sebelumnya. Itu seperti memurnikan pedang. Seseorang digunakan sebagai roh yang menyerap kebencian. Jika cukup banyak kebencian yang diserap, kekuatannya tidak bisa ditertawakan. Dikombinasikan dengan kebencian yang sangat besar terhadap ibu kota, Wang Lin dapat membayangkan seseorang mengendalikan semua ini. Semakin banyak kebencian yang ada, semakin kuat pula semangat kebencian itu. Marah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ketika dia melemparkan rune hitam itu ke depan, rune itu mulai terbang ke depan dengan sendirinya. Wang Lin meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berjalan di belakang rune. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikutinya. Pembunuhan seorang pangeran di ibu kota tentu saja merupakan hal yang besar. Tidak lama kemudian, sinar energi pedang mengalir dari seluruh ibu kota. Ada para kultivator dari berbagai sekte di planet Suzaku yang mengendarai energi pedang itu. Mata mereka seperti kilat dan mereka bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Lin sebelum mereka menyerang dengan harta magis mereka. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Semua harta magis terhempas. Para kultivator pedang terbang ketakutan karena mereka tertiup angin tanpa sadar. Dalam sekejap mata, mereka dikirim sejauh 5.000 km. Ini, mantra apa ini? Orang itu terlihat sangat familiar. Ekspresi para kultivator yang dikirim sejauh 5.000 km semuanya berubah drastis. Mereka semua panik dan tidak ada satupun yang berani maju. Mereka semua dengan cepat mengayunkan pedang terbang mereka menuju sekte mereka sendiri. Mata Wang Lin dingin. Dia sangat marah.
Saat dia berjalan menuju istana kekaisaran, banyak tentara yang menyerangnya. Wang Lin tidak ingin menyakiti mereka, jadi ketika dia melambaikan lengan bajunya dan mereka dikirim sejauh puluhan ribu kilometer. Dia semakin dekat ke istana kekaisaran. Saat ini, di aula utama, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dan ekspresinya suram. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat mulia dan cantik yang mengenakan gaun warna-warni. Namun, ada kabut hitam di matanya dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Pada saat yang sama, banyak anggota keluarga Wang yang mengenakan pakaian sutra menatap ke depan dengan muram. Di luar aula, ada banyak tim tentara di alun-alun yang bersiap menghadapi musuh besar. Aura pembunuh memenuhi area tersebut. Pria parubaya itu tanpa ampun melemparkan lempengan tinta itu dan berteriak, "Orang macam apa yang berani membunuh di dinasti Wang Agungku? Apakah Anda mengetahui dari sekte mana dia berasal?" Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, seorang kultivator berambut putih ragu-ragu sebelum melangkah keluar dan berkata, "Ada 3 orang yang sangat kuat. Mereka mungkin senior dengan tingkat kultivasi tinggi. Adapun sekte mereka, kami masih menyelidikinya." Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram dan dia mencibir. Sepertinya keluarga Wangku terlalu pendiam di planet Suzaku. Bahkan orang yang tidak disebutkan namanya berani menindas kita. Di mana guru nasional? Dengan itu, tawa menggema di istana kekaisaran. Tuanku tidak perlu khawatir. Murid-muridku bisa mengatasi ini. Untaian gas hitam berkumpul di udara di atas alun-alun, dan dalam sekejap, 3 orang terbentuk. Meski tertutup kabut hitam, terlihat jelas bahwa mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak satu pun dari mereka yang sangat tua. Setelah mereka bertiga muncul, mereka bahkan tidak melihat ke istana kekaisaran. Mereka berubah menjadi 3 helai gas hitam dan keluar. Saat Wang Lin berjalan, matanya menjadi lebih dingin. Rune di depannya menjadi lebih padat, dan dia sekarang berada di luar gerbang istana kekaisaran. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di dalam memiliki ekspresi serius saat mereka menatap kelompok Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 helai gas hitam tiba dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka tiba, ledakan tekanan muncul dan ratapan hantu menyebar ke seluruh langit dan bumi. Wang Lin segera dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi ketiga kultivator ini tidak tinggi. Mereka hanya berada pada tahap transformasi jiwa. Namun, serangan mereka sangat kuat, hampir mencapai level ascendan. Tidak ada garis keturunan keluarga Wang di ketiga tubuh itu, hanya kebencian yang tak ada habisnya. Mereka jelas merupakan roh kebencian yang telah dimurnikan sampai tingkat tertentu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia berjalan keluar, dia segera tiba di hadapan mereka bertiga. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk ke salah satunya. Dia terlalu cepat dan jarinya mendarat di bahu orang tersebut. Pada saat ini, energi asal Nirvana Skrier tahap awal melonjak dan mengalir ke tubuh orang itu. Tubuh orang itu gemetar dan roboh tanpa ada perlawanan. Dia berubah menjadi gas hitam dan hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dengan kultivasi Wang Lin, ketika dia menyerang karena amarah, dia tidak hanya menghancurkan tubuh roh yang kesal, tetapi juga akarnya. Ketika roh kebencian melarikan diri, ia segera meledak, tidak meninggalkan apapun kecuali kebencian yang perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang roh-roh kebencian lainnya, Wang Lin hanya mengambil 1 langkah, mengangkat tangannya, dan kemudian salah satu rekan mereka terbunuh. Ketika mereka melihat ini, mata mereka menunjukkan kepanikan. Setelah membunuh 1, tangan kiri Wang Lin menghantam kehampaan dan getaran yang tak terbayangkan tiba-tiba pecah dan membentuk badai. Ketika badai melanda, roh kebencian lainnya ditarik masuk. Tubuhnya roboh dan segera mati. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, Wang Lin tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi guntur. Wanita terakhir langsung gemetar saat guntur muncul di dalam tubuhnya dan dia meledak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melangkah ke udara dan bergerak menuju istana kekaisaran. Saat Wang Lin berjalan di udara, dia melangkah ke istana kekaisaran dan langsung ke istana kerajaan. Dia segera melihat tentara kekaisaran di alun-alun dan keturunan Wang di aula utama. Ada banyak kultivator di sampingnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh ketiga murid guru nasional dengan mudah. Akibatnya, mereka sangat takut terhadap penyusup ini. Wang Lin berdiri di atas alun-alun. Dia menatap orang-orang di bawah dan dengan dingin berkata, "Bagus sekali. Kamu melakukannya dengan sangat baik.
Dia bisa melihat ratusan anggota klan Wang, tapi ini belum semuanya. Di antara orang-orang itu, hampir semuanya memiliki gas hitam di antara alisnya. Namun, yang menarik adalah pria parubaya berjubah naga tidak memiliki gas hitam di antara alisnya. Adapun wanita di sampingnya, kabut hitam telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kultivasi dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia adalah manusia biasa. Suara Wang Lin bergema seperti angin musim dingin. Saat ia terbang, hal itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Lin, dia terkejut dan matanya dipenuhi keterkejutan. Namun, keterkejutannya segera digantikan oleh niat membunuh dan dia berteriak, atas perintah keluarga Wang, bunuh orang ini. Episode 896 Sekte Mayat. Hampir pada saat pria itu berteriak, suara gemuruh keras terdengar dari tanah di bawah alun-alun. Retakan muncul di tanah dan 8 lelaki tua keluar. Kedelapan tetua ini semuanya mengeluarkan aura kuno. Setelah mereka muncul, mereka menatap Wang Lin dan maju ke depan tanpa ragu-ragu. Kemarahan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Kedelapan tetua ini semuanya memiliki gas hitam di antara alis mereka. Namun, ada cahaya keemasan yang menjaga jiwa mereka. Wang Lin maju selangkah, menunjuk ke depan, dan 8 helai gas hitam dan putih melesat ke arah masing-masingnya. Gas hitam dan putih mengelilingi mereka, dan pada saat itu juga, gas hitam di antara alis mereka hancur. Tubuh ke-8 tetua gemetar dan mereka segera sadar. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Lin yang marah. Mereka gemetar dan salah satu dari mereka berseru, leluhur Wang Lin. 7 sisanya semuanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah itu dikatakan, keributan besar terjadi di bawah mereka. Ekspresi para kultivator berubah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sebaliknya, semua anggota keluarga Wang mengungkapkan ekspresi aneh. Hanya sedikit dari mereka yang mengungkapkan kegembiraan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar kabut hitam yang keluar dari lelaki tua itu menyatu menjadi seekor ular piton besar yang panjangnya ratusan kaki. Ia mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Kali ini, Tasan langsung melangkah ke depan dan melayangkan tangan kanannya. Terdengar suara yang menggemparkan bumi dan ular piton itu langsung roboh. Tasan menarik tinjunya dan kembali ke belakang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tetap dingin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan. Bumi bergemuruh, dan ketika kekuatan dahsyat membombardir tanah, seseorang terbang keluar dari lubang. Tubuh bagian atas orang ini telanjang dan rambut panjangnya tergerai di udara. Pupil matanya mengecil saat melihat Wang Lin di udara. Kamu berani membangkitkan semangat kebencian pada keturunan keluarga Wangku. Mati kau. Suara Wang Lin sangat dingin saat dia melangkah. Guntur muncul di lengan kanannya dan melesat ke arah pria itu. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia masih ketahuan, dan sekarang dia segera mundur. Tingkat kultivasinya jauh di atas siapapun di planet Suzaku. Dia berada di tahap ilusi Yin. Namun, saat ini, pikirannya bergetar. Dia melihat kembali ke aula pada wanita berpakaian berwarna di sebelah pria parubaya. Mata wanita itu dingin. Ketika dia melihat Wang Lin menyerang pria itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin menyerbu ke arah pria itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini mengejutkan pria itu, tetapi matanya bersinar dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata Tasan menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya, tapi anak laki-laki berkepala besar itu selangkah lebih maju. Dengan senyum bodoh di wajahnya, dia mengejar pria itu. Adapun wanita dengan gaun warna-warni, dia juga terkejut, tapi ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba keluar, tapi sudah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di aula tepat di sebelah wanita itu. Guntur melintas di matanya saat dia menunjukkan dengan marah. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari langit sepertinya menembus kehampaan melalui cara yang luar biasa dan langsung berkumpul di ujung jarinya. Jari yang membawa kekuatan guntur ini mendarat di tengah punggung wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Ada seekor ular piton raksasa melingkar di atas kepalanya. Namun, saat ular piton itu muncul, ia roboh dan wanita itu menjadi pucat. Saat Guntur hendak menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya, terdengar jeritan burung Phoenix yang nyaring. Burung Phoenix 5 warna muncul dan memblokir Guntur Wang Lin untuknya. Dia mundur dan hendak menggunakan mantra, tapi Wang Lin lagi-lagi selangkah di depannya.
Dia muncul di sampingnya sekali lagi dan jarinya yang dipenuhi guntur turun sekali lagi. Saat guntur bergemuruh, wanita itu mengeluarkan lebih banyak darah dan burung phoenix gemetar. Dia terus mundur, tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin bergerak seperti hantu dan menunjuk ke arahnya 4 kali. Tubuh wanita itu bergetar hebat. Serangan yang terus-menerus telah melukainya secara serius dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Poin terakhir menyebabkan burung phoenix mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum roboh. Mata wanita itu menjadi waspada dan dia membentak, "Saya salah satu dari 7 burung phoenix di planet Feng Luan. Apakah kamu berani membunuhku?" Namun, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gas hitam dan putih melingkari kedua jarinya saat dia menekannya ke bahu kanan wanita itu. Gas hitam dan putih mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan langsung roboh. Jiwa asalnya mencoba melarikan diri, tetapi disegel oleh gas hitam dan putih dan diseret ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu saat dia menekankan tangan kanannya pada jiwa asal wanita itu dan menggunakan mantra pencarian jiwa. Saat wanita itu menjerit kesakitan, Wang Lin mengobrak-abrik semua ingatannya. Semakin banyak dia melihat, semakin suram wajahnya. Pada akhirnya, tatapannya sangat dingin dan dia tanpa ampun menghancurkan jiwa aslinya. Jiwa asalnya berubah menjadi energi asal yang langsung dimakan oleh Wang Lin. Dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan wanita ini. Meskipun dia mencoba menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat kultivasi korporeal yang miliknya. Jika bukan karena roh Phoenix yang melindunginya, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ada banyak anggota keluarga Wang di sini, dan Wang Lin dapat melihat bahwa gas hitam dari anggota keluarga Wang terhubung ke tangannya. Jelas sekali bahwa wanita ini mengendalikan hidup mereka. Kalau tidak, saat Wang Lin muncul, dia akan membunuhnya daripada memaksa keluar orang yang bersembunyi di bawah tanah dan menyerang ketika perhatiannya terganggu. Saat dia meninggal, sebagian anggota keluarga Wang batuk darah. Kemudian mata mereka meredup dan mereka mati. Kabut hitam menghilang dari anggota keluarga Wang lainnya dan mereka mendapatkan kembali kejelasannya. Mereka memandang Wang Lin dengan kegembiraan di mata mereka sebelum mereka berlutut dan merasa malu. Pendidikan yang dijalani setiap anggota keluarga Wang selama masa kecilnya melibatkan pengamatan potret leluhur keluarga Wang mereka. Penampilan Wang Lin terukir di hati mereka. Sekarang pikiran mereka sudah jernih, mereka segera mengenali Wang Lin. Mereka tidak asing dengan Wang Lin dengan semua rumor yang beredar. Alasan mengapa ada begitu banyak kultivator di dinasti Wang besar adalah karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Leluhur, kami salah. Kedelapan lelaki tua itu semuanya berlutut di tanah. Tatapan Wang Lin tertuju pada aula utama dan menatap pria parubaya yang juga berlutut. Dia dengan dingin berkata, "Kalian semua memang salah. Kamu bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang adalah anggota keluarga Wang atau bukan." Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Wang Lin mendengus dingin. Mendengus ini seperti guntur yang bergema tanpa henti. Pria parubaya itu pingsan karena dengusan ini. Kata-kata Wang Lin mengejutkan seluruh anggota keluarga Wang. Tatapan mereka menjadi suram saat mereka menatap pria parubaya yang pingsan. Setelah menghela nafas, Wang Lin melihat para kultivator di sekitarnya. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, terima kasih telah menjaga keluarga Wang saya selama bertahun-tahun." Para kultivator dengan cepat dan penuh hormat menerima ucapan terima kasihnya. Setelah menetapkan beberapa hal, indera ilahi Wang Lin menyebar dan dia memutuskan bahwa tidak ada lagi orang dari planet Feng Luan di sini. Dia menoleh ke arah lelaki tua yang berlutut di tanah dan berkata, "Saya serahkan kepada Anda untuk menangani masalah ini di sini. Saya akan kembali dalam beberapa hari." Mata Wang Lin dingin. Dia telah belajar banyak dari wanita dari planet Feng Luan, dan sekarang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Planet Feng Luan, mayat sekte, Anda berani memiliki gagasan tentang keturunan keluarga Wang saya. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini dia benar-benar marah. Dari ingatan wanita dari planet Feng Luan, Wang Lin tahu bahwa dia memang salah satu dari 7 burung phoenix. Namun, pada saat yang sama, dia juga anggota dari mayat sekte yang dikirim ke sini untuk menjadi kepala tetua. Dia memiliki posisi yang sama dengan Sun Tai, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Sekte mayat. Wang Lin mendengar beberapa rahasia mayat sekte dari Sun Tai sebelum kematiannya.
Hal-hal seperti mengumpulkan kebencian untuk memupuk roh kebencian adalah salah satu tugas dari Sekte Mayat. Dari ingatan wanita itu, Wang Lin mengetahui bahwa pada dinasti Wang Besar, hampir setiap kota memiliki anggota Sekte Mayat. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti dinasti Wang Besar yang terus-menerus menimbulkan kebencian dan mengumpulkan kebencian untuk memelihara roh-roh yang kesal. Apa yang Wang Lin akan lakukan adalah memusnahkan orang-orang itu. Namun, bukan hanya yang ada di dinasti Wang Besar, dia akan mencabut Sekte Mayat dari planet Suzaku. Dan karena masalah dengan keturunannya, dia akan mengunjungi mayat sekte. Mayat raksasa itu dan indera ilahi yang lemah adalah hal-hal yang dia minati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuh klan iblis raksasa itu masih ada setelah ratusan tahun. Di kejauhan, anak laki-laki berkepala besar kembali dengan membawa seseorang di tangannya. Dia tersenyum bodoh saat melihat Wang Lin. Bunuh itu. Beri aku jiwa asal. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah menuju cakrawala. Tasan segera mengikuti. Kultivator berkepala besar itu menjilat bibirnya dan meremas tangan kanannya. Kepala orang itu hancur dan kultivator berkepala besar memegang jiwa asal saat dia mengikuti Wang Lin. Perubahan besar terjadi di planet Suzaku dengan kembalinya Wang Lin. Episode 897 Angin menyapu sisa daun. Kota-kota besar logam, kayu, air, api, dan bumi adalah kota-kota yang paling dekat dengan ibu kota. Mereka mengepung daerah dalam jarak 50.000 km dari ibu kota dan masing-masing berisi sejumlah besar tentara. Dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh satu langkah baginya untuk sampai di kota metal. Meski sedikit lebih kecil dari ibu kota, namun tetap mewah. Namun, kemewahan ini membuat kebenciannya semakin kuat. Kebencian ini berkumpul di udara di atas kota seperti api iblis. Angka itu terus meningkat dan sangat tidak menentu. Saat dia mendekati kota, indera ilahi Wang Lin menyapu kota sedikit demi sedikit. Matanya berbinar dan dia mendengus dingin. Saat dengusan dingin ini menyebar, terjadi ledakan di 3 lokasi. Di rumah tuan kota, penasihat bernama Sun tiba-tiba gemetar dan meledak menjadi tumpukan daging. Hal serupa juga terjadi di 2 tempat lainnya. Ekspresi Wang Lin dingin ketika berbalik untuk pergi. Dia terlalu cepat. Dia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada orang-orang dari Sekte Mayat. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, tubuh-tubuh segera meledak di 4 kota yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin terus bergerak dengan akal ilahi yang tersebar di seluruh kota di dalam dinasti Wang Besar. Para murid mayat sekte semua panik ketika mereka terbang keluar dari kota dan mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka terbang ke udara, dengusan dingin muncul. Tubuh mereka bergetar dan langsung dihancurkan oleh indera ilahi yang dikirim oleh seorang kultivator Nirvana Skrier. Suara letupan bergema di dinasti Wang Besar saat para murid sekte mayat batuk darah sebelum tubuh mereka hancur. Bahkan jiwa mereka pun runtuh, dan sejumlah besar energi spiritual memasuki bumi di planet Suzaku untuk memberi makannya. Peristiwa mendadak ini menyebabkan kepanikan warga dinasti Wang Besar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berspekulasi tanpa henti. Indera ilahinya menyapu seluruh dinasti Wang Besar. Setelah membunuh murid sekte mayat, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia telah mencari kenangan wanita dari planet Feng Luan. Hampir setiap kota memiliki murid mayat sekte yang mengumpulkan kebencian dan memupuk roh kebencian. Ini tidak hanya terjadi di planet Suzaku, semua cabang mayat sekte mengumpulkan kebencian. Meskipun wanita dari planet Feng Luan itu adalah kepala tetua, orang seperti dia biasanya tidak akan dikirim ke planet Suzaku. Namun, perintah datang dari markas besar mayat untuk menempatkan seorang kultivator korporeal yang di sini, dan pekerjaan ini jatuh ke tangannya. Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Yang aneh menurutnya adalah perintah rahasia yang dia terima dari markas besar sekte mayat setelah tiba di planet Suzaku. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari ingatan wanita itu, dia tidak dapat menemukan apapun tentang perintah rahasia itu. Ini berarti perintah tersebut diberikan oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat, jadi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, Wang Lin mampu menebak berdasarkan beberapa petunjuk. Pertama-tama, dengan latar belakang wanita itu, dia tidak akan menjadi selir manusia. Jika itu masalahnya, mengapa dia ada di istana kekaisaran? Dengan kultivasinya, tidak diperlukan kontrol langsung, dia bahkan tidak perlu berada di sana. Apalagi wanita ini sudah lama tidak berada di planet Suzaku, kurang dari 100 tahun. Dan dia baru memasuki istana kekaisaran 10 tahun yang lalu. Ingatannya benar-benar kosong sejak dia tiba di hadapan istana kekaisaran, seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini.
Namun, dengan menggunakan ingatannya yang lain, Wang Lin dapat mengetahui apa yang dia sembunyikan di Istana Kekaisaran. Selama 10 tahun ini, wanita ini dengan hati-hati bersembunyi di dalam Istana Kekaisaran dan menyembunyikan kultivasinya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya 10 tahun lalu yang membuatnya melarikan diri ke Istana Kekaisaran terpadat? Selain itu, apa yang membuatnya berpikir dia tidak akan ditemukan di Istana Kekaisaran? Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Indera ilahinya tidak lagi terkunci di kota tetapi menyapu seluruh planet Suzaku, mencari sekte mayat. Sekte mayat adalah organisasi yang sangat besar. Tidak hanya di luar planet, bahkan di planet Suzaku saja, Wang Lin teringat bahwa sekte mayat ada di hampir setiap negara. Namun, melalui ingatan wanita itu, Wang Lin menyadari bahwa mayat sekte telah direorganisasi. Mereka semua terkonsentrasi di satu tempat, dan tempat itu menjadi markas sekte mayat di planet Suzaku. Yang menarik adalah markas barunya berada di negara Zhao, tempat sekte mayat di Zhao dulu berada. Setelah membersihkan anggota sekte mayat di berbagai kota, Wang Lin langsung menuju ke sekte mayat di Zhao. Dia bergerak sangat cepat dan segera tiba di mayat sekte di Zhao. Sudah ratusan tahun sejak dia berada di sini. Sambil menatap rawa di depan, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, menarik. Ada lebih banyak pembatasan di sini dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tasan, bukakan tempat ini untukku." Ekspresi Tasan dingin saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tidak melihat ke arah rawa saat dia mengencangkan tangan kanannya terlebih dahulu dan membombardir tanah. Saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Rawa di tanah terguncang ke udara dan air berlumpur melesat ke langit. Seolah-olah seseorang telah mengangkat tanah itu ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan meskipun pembatasan ini mungkin efektif terhadap para kultivator Ascendan, pembatasan tersebut tidak berguna melawan Tasan. Dengan satu pukulan, lampu pembatas itu segera runtuh dan menghilang. Retakan besar muncul di bumi, dan jauh di dalam celah ini ada jalan rahasia. Wang Lin berjalan maju ke jalan rahasia dan dengan tenang masuk dengan Tasan mengikuti di belakang. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia cukup tertarik saat dia melihat sekeliling dan mengikuti dari belakang juga. Saat dia berjalan menyusuri jalan rahasia ini, Wang Lin merasa sedih. Dia datang ke sini 2 kali ratusan tahun yang lalu, dan kedua kali dia harus sangat berhati-hati. Namun, sekarang dia akan melakukan apa yang dia suka di sini. Saat Wang Lin berjalan melewati lorong itu, dia menyebarkan indera ilahi ke seluruh sekte mayat dan memblokir semua pintu keluar. Dia di sini mencari kepala sekte mayat. Entah sekarang atau sebelumnya, Wang Lin tidak pernah memiliki niat baik terhadap mayat sekte. Belum lagi mereka sebenarnya berani menggunakan keluarga Wang untuk memupuk semangat kebencian. Wang Lin tidak memiliki perasaan khusus terhadap keturunan lebih dari 10 generasi ini. Namun, mereka adalah keturunan keluarga Wang, dan melihat mereka diintimidasi seperti ini benar-benar membuatnya marah. Sepanjang jalan, setiap kultivator mayat sekte yang terdeteksi oleh akal ilahi segera pingsan dan mati. Ada banyak kultivator di sini. Mereka memasang ekspresi muram saat panik dan ingin melarikan diri. Namun, dengan akal ilahi Wang Lin yang menyegel lorong itu, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Saat dia berjalan, kilatan energi pedang dari lorong tiba-tiba melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini mengandung aura yang kuat. Orang yang melancarkan serangan harus berada pada tahap Ascendan. Saat ia menerobos lorong sempit, terdengar peluit keras. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia dengan santai menunjuk dengan tangannya dan menggunakan sedikit energi asalnya. Riak muncul di kehampaan dan energi pedang segera runtuh. Erangan teredam muncul saat riak dari ujung jari Wang Lin menyebar. Namun, bukan saja orang tersebut tidak mundur, dia bahkan bergerak lebih cepat menuju Wang Lin. Wang Lin sudah melihat seperti apa rupa penyergap itu. Tubuh orang ini kurus, seperti mumi. Ada tanda yang tak terhitung jumlahnya di tubuh orang ini, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mata orang itu redup, seolah dia tidak punya pikiran lagi. Sambil melihat orang itu, Wang Lin menganggapnya agak familiar. Dalam sekejap, mumi ini tiba di samping Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan menendang dengan kaki kanannya. Terjadi ledakan sonik dan kaki kanannya mendarat di mumi dengan keras. Mumi itu mulai hancur dari kakinya. Penghancuran ini terjadi dengan cepat, dan dalam sekejap, mumi tersebut berubah menjadi debu. Saat mumi itu menghilang, matanya kembali jernih. Dia memandang Wang Lin dengan kebingungan, tapi dia menghilang pada saat berikutnya.
Saya tidak berpikir bahwa Ye Zizai satu akan menjadi boneka mayat orang lain. Wang Lin menghela nafas sambil berjalan ke depan. Dia tidak bergerak cepat dan ada penyergap di banyak tempat sebelum dia. Namun, semuanya runtuh dalam sekejap. Semua penyergap ini adalah boneka mayat. Wang Lin berjalan menuju markas sekte mayat di sepanjang lorong. Saat Wang Lin tiba, matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Tatapannya seolah mampu menembus dinding dan meluas ke dalam gua. Dia melihat 8 susunan transfer besar, dan pada saat ini, banyak anggota mayat sekte berdiri di dalamnya. Arai transfer diaktifkan dan mulai menghilang secara perlahan. Kalian semua tidak bisa melarikan diri. Wang Lin dengan tenang berkata pada dirinya sendiri. Indera ilahinya menyapu 8 susunan transfer, menyebabkan susunan tersebut segera mulai runtuh. Dalam sekejap, 3 susunan transfer runtuh dan semua murid sekte mayat menghilang ke dalam celah spasial. Pada saat yang sama, 5 susunan transfer lainnya juga runtuh. Tidak ada satupun murid mayat sekte yang bisa melarikan diri. Jika seorang kultivator pada langkah kedua ingin melenyapkan sekte seperti ini, itu tidak memerlukan darah. Kultivator langkah kedua hanya perlu menggunakan akal ilahi untuk menghancurkan sekte tersebut. Bahkan para kultivator Yin dan Yang tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun juga, tahap Yin dan Yang hanyalah tahap transisi. Hanya kultivator Nirvana Skrier yang benar-benar berada di langkah kedua. 1. Orang dari sekte mayat yang menerima Wang Lin ke dalam sekte mayat pada awalnya. N. Episode 898 Lei Ji. Pada saat ini, seluruh markas sekte mayat diam. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemerisik langkah kaki yang datang dari tanah. Seluruh tempat ini diselimuti aura suram. Wang Lin berjalan ke depan dan melewati gua. Dia sangat tenang dan terus berjalan berdasarkan ingatannya sampai dia tiba di kedalaman sekte mayat. Melihat jalan buntu yang tersegel, tidak ada kelainan di permukaan. Wang Lin ingat dulu ada sebuah gua di sini. Dia mengembangkan metode kenaikan dunia bawah di gua itu. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju dinding. Saat dia mendekat, retakan muncul di dinding, dan ketika dia tiba, tembok itu runtuh. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang mendorong ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju, dan suara letusan bergema melalui terowongan. Saat dia berjalan ke depan, tembok itu terus runtuh dan sebuah lorong terbuka. Jika seorang kultivator melihat pemandangan aneh ini, mereka akan sangat terkejut. Meskipun seorang kultivator pada tahap Yin dan Yang dapat melakukannya, itu akan sangat sulit. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua dan menyentuh batas hukum yang dapat dengan mudah melakukan ini. Saat Wang Lin bergerak maju, dia tiba di tempat dia biasa berkultivasi. Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit melankolis. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terus berjalan ke depan. Di depannya ada dinding dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan energi dingin. Namun, dibandingkan sebelumnya, energi dinginnya jauh lebih lemah. Saat dia bergerak maju, temboknya runtuh. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di bagian terdalam dari sekte mayat. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Sebuah peti mati sepanjang ribuan kaki melayang di tengah gua. Selamatkan aku. Suara samar tiba-tiba bergema ketika Wang Lin masuk. Wang Lin akrab dengan suara ini. Namun, saat suara ini muncul, tiba-tiba suara itu berhenti. Setelah sekian lama, suara itu muncul kembali, tapi kali ini ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Kamu adalah kultivator saat itu. Suara itu dipenuhi teror yang tak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mendekati peti mati besar itu. Meskipun peti mati itu tampak normal, ada banyak batasan yang menutupinya. Rangkaian pembatasan ini tidak sederhana dan memberikan tekanan yang kuat. Dengan kultivasi Wang Lin saat itu, dia hanya merasakan pikirannya bergetar tanpa mengetahui alasannya ketika dia mendekat. Namun, sekarang Wang Lin dapat dengan jelas mengamati batasan peti mati tersebut. Mustahil. Bagaimana Anda bisa mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam ratusan tahun? Ini. Suara lemah itu sangat terkejut. Jelas sekali dia mengenali Wang Lin, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa kultivator sebelum dia telah datang ke sini 2 kali. Pertama kali kultivator ini datang ke sini, dia baru pada tahap pendirian fondasi. Dia tidak peduli karena seorang kultivator pembangunan fondasi tidak dapat membantunya. Ratusan tahun kemudian, kultivator ini datang untuk kedua kalinya. Kali ini, kultivator kecil ini hampir mencapai tahap transformasi jiwa.
Saat itu, kultivator kecil ini datang untuk mengambil darahnya dan mengabaikan permintaan bantuannya. Untuk menunda waktu, ia bahkan menggoda kultivator kecil itu dengan berjanji menjadi tunggangannya. Namun pada akhirnya ia gagal melarikan diri, karena kultivator kecil itu terlalu berhati-hati. Dia selalu marah tentang hal ini, tapi dia tidak punya pilihan. Namun, sekarang kultivator ini datang untuk ketiga kalinya, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi kultivator kecil itu. Lupakan orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat melalui kultivasi dua kultivator yang jelas-jelas adalah pelayan. Dia hanya bisa merasakan aura menakutkan dari mereka bertiga. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat peti mati itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke peti mati. Ketika jarinya mendarat di peti mati, terdengar ledakan keras yang bergema di seluruh gua dan retakan menyebar dengan sangat cepat dari tempat yang disentuh Wang Lin. Retakan itu menutupi peti mati itu dalam sekejap. Ini terlihat sangat mudah bagi Wang Lin, tapi apa yang dilihat oleh nenek moyang klan iblis raksasa membuatnya ketakutan. Saat Wang Lin mengangkat ujung jarinya, peti mati sepanjang ribuan kaki itu segera runtuh dan tersebar ke segala arah. Kabut putih dalam jumlah besar keluar dan memenuhi area tersebut. Di dalam kabut putih itu ada seorang pria telanjang berukuran sangat besar yang melayang di udara. Kulitnya benar-benar pucat. Berbeda dengan dewa kuno, tidak ada retakan di kulitnya. Itu benar-benar mulus. Ada tanaman keunguan menutupi tubuh raksasa itu, dan tanaman itu terus menggeliat. Saat ia bergerak, tubuh raksasa itu akan terlihat mengecil, tapi kemudian dengan cepat kembali normal. Saat siklus ini berlanjut, sejumlah besar kabut putih dingin akan dikeluarkan oleh tanaman. Ada bekas kapak samar yang kadang muncul di antara alis raksasa itu. Selamatkan aku, Senior, selamatkan aku. Aku, Lei Ji, bersedia menjadi tunggangan senior. Tolong selamatkan saya, senior. Indera ilahi raksasa itu lemah, tapi kali ini tidak ada rencana tersembunyi dalam kata-katanya, hanya permohonan bantuan. Wang Lin melihat benda ungu yang membungkus Lei Ji. Dia tahu tanaman itu telah berakar di dalam tubuh Lei Ji. Hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum kekuatan hidup Lei Ji terserap seluruhnya dan dia akan berubah menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang bertanya, berapa banyak anggota klan iblis raksasa Anda yang ditangkap oleh sekte mayat? Senior, di planet Suzaku, hanya aku satu-satunya. Namun, di sistem bintang aliansi, saya tahu bahwa sejumlah besar anggota klan iblis raksasa saya ditangkap oleh sekte mayat. Mayat sekte mengincar tubuh klan iblis raksasaku. Namun, jika mereka mencoba merasuki tubuh kita secara normal, kemampuan garis keturunan kita akan hilang. Tujuan mereka adalah untuk merasuki tubuh kita sambil mempertahankan kemampuan garis keturunan. Pohon anggur ungu di tubuhku adalah tanaman aneh yang digunakan oleh mayat sekte untuk mengambil kekuatan hidupku tetapi tidak mempengaruhi kemampuan garis keturunanku. Kemudian mereka akan dapat merasuki tubuhku tanpa masalah apapun. Jika Wang Lin tidak memiliki kultivasi saat ini, Lei Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tapi sekarang dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Lei Ji. Tangan kanannya terulur dan tubuh Lei Ji bergetar hebat. Tanaman merambat ungu di tubuh Lei Ji mulai bergerak. Hampir dalam sekejap, akar-akarnya dicabut satu persatu dan tanaman merambat itu berkontraksi dengan cepat. Tekanan kuat tiba-tiba muncul. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat tanaman anggur ungu. Saat tanaman merambat berkontraksi, mereka menjerit tajam. Saat akarnya dicabut, tanaman yang sangat ganas setinggi ratusan kaki muncul di udara. Ada sekuntum bunga di kepala planet ini. Saat bunganya terbuka, terlihat deretan gigi tajam dan air liur pun keluar. Tanaman merambat itu seperti tangan tanaman. Sebagian darinya terhubung dengan Lei Ji. Tanaman merambat lainnya juga memiliki bunga, dan ketika bunga itu terbuka, semuanya juga memiliki gigi yang tajam. Raungan tajam bergema dan membentuk badai yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ada indera ilahi di dalam tanaman itu bukan sekadar sebuah planet. Senior, indera ilahi dari wakil ketua Aula Sekte Mayat ada di dalam tanaman. Tubuhku dipersiapkan untuk wakil ketua sekte ini. Jika senior tidak datang, aku khawatir ketika seluruh kekuatan hidupku hilang setelah ratusan tahun, dia dapat merasuki tubuhku tanpa hambatan apapun. Meskipun kesadaran ilahi Lei Ji semakin lemah, dia masih kesulitan untuk berbicara. Setelah Wang Lin mendengar ini, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia mengerti. Sekte mayat berfokus pada badan-badan perdagangan manusia.
Di dunia ini, tubuh terbaik adalah tubuh dewa kuno. Namun, saat ini jumlah dewa kuno terlalu sedikit, jadi sekte mayat mengambil langkah mundur dan mengarahkan pandangan mereka pada klan iblis raksasa. Tubuh seperti ini yang dikombinasikan dengan mantra seorang kultivator bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh seorang kultivator biasa. Jika seorang kultivator Nirvana Skrier memiliki tubuh seperti ini beserta mantranya dan kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan aku tidak akan percaya diri untuk melawannya kecuali aku menyatu dengan tubuh asliku. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Mayat sekte memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu apakah memiliki tubuh klan iblis raksasa dianggap penting di sekte mayat. Pada akhirnya, masalah ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat beberapa misteri yang menyelimuti sekte mayat. Saat pasukan All Heaven mendekat, Wang Lin percaya bahwa semua rahasia mayat sekte akan terungkap. Saat tanaman iblis itu mengeluarkan raungan yang tajam, tanaman merambatnya menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila, ingin mencabik-cabik Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan meludahkan stempel penyegel surgawi. Tanaman itu segera tumbuh dan ratusan ribu tanda emas terbang menuju tanaman. Stempel penyegel surgawi menciptakan suara gemuruh yang keras saat ia menghantam tanaman. Wang Lin mengangkat tangan kanannya penuh dengan niat guntur. Guntur segera muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Sambil mengendalikan guntur langit untuk digunakan sendiri, bola cahaya ungu muncul di tangan kanan Wang Lin dalam sekejap. Dia mendorongnya ke depan dan bola petir segera melesat ke arah tanaman. Pada saat ini, rune emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tanaman besar itu dan stempel penyegel surgawi hancur. Terjadilah ledakan yang mengguncang bumi yang menyebabkan gua tersebut berguncang. Retakan besar muncul di dinding gua dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Saat stempel penyegel surgawi jatuh, bola guntur tiba dengan suara gemuruh. Semburan raungan marah datang dari tanaman itu. Tanaman ini rusak parah, dan saat guntur melintasi tanaman, lendir beterbangan kemana-mana. Lei Ji terlempar oleh tanaman itu dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Siapa yang membuatku terbangun dari tidurku? Kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Suara suram perlahan keluar dari planet ini. Episode 899 Wakil Kepala Aula Kebencian 1. Saat suara itu bergema, aura seorang kultivator Nirvana Skrier segera menyebar dan membentuk badai. Badai ini menyapu tanaman dan dengan paksa mengguncang tanda emasnya. Sebuah bayangan ilusi muncul di atas tanaman yang rusak. Ini adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam dan seluruhnya tertutup kabut gelap. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia melihat sosok berjubah hitam dan dengan dingin berkata, jiwa asal Nirvana Skrier belaka. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya membayar dengan nyawa saya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, pasangan Wither Dao di tangan kanan ini terbang keluar. Ketika tulang binatang itu muncul, cahaya hantu muncul di matanya. Aura jahat yang kuat menyebar dan cahaya abu-abu muncul di tanaman itu. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin bahkan tanpa melihat tanaman itu dan terbang menjauh. Tanaman di bawahnya langsung roboh dan berserakan. Untaian gas ungu keluar dari tanaman yang runtuh dan memasuki sosok berjubah hitam. Untuk sesaat, sosok itu mulai berubah menjadi padat. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah maju dan kedua jarinya membentuk pedang. Dia menunjuk ke depan dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, membentuk badai petir. Dengan bimbingan Wang Lin, badai petir mendekati pria berjubah hitam itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu muram dan dia segera mundur sementara tangannya membentuk segel. Layar hitam bulat muncul di hadapannya. Saat badai petir tiba, ledakan menggelegar bergema di dalam gua. Seluruh gua mulai runtuh secara besar-besaran. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan teredam dan dengan cepat mundur. Kultivator yang jauh, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini adalah Liu Qingyun, wakil ketua Aula Kebencian Sekte Mayat. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia baru saja bangun, jadi pikirannya masih kabur. Namun, setelah dia sadar, dia menemukan bahwa orang yang membangunkannya adalah seorang kultivator Nirvana Skrier. Jika dia masih memiliki tubuhnya, dia tidak akan takut, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki tubuh. Selain itu, orang ini bukanlah satu-satunya kultivator Nirvana Skrier. Bocah berkepala besar itu juga seorang kultivator Nirvana Skrier, dan meskipun bonekanya bukan, ia berada di puncak tahap korporeal yang. Semakin dia melihat ketiganya, dia menjadi semakin terkejut.
Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh, bahkan jika dia memilikinya, dia harus segera melarikan diri ketika menghadapi mereka. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk bertarung adalah jika dia berhasil merasuki tubuh klan iblis raksasa, karena dia akan bisa mengusir seseorang. Kemudian dia akan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan yang lain dan menggunakan mantranya sendiri untuk melawan yang terakhir. Namun, semua ini hanyalah pikirannya saja. Pria berjubah hitam itu tersenyum masam di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, saya khawatir ini adalah kesalahpahaman. Saya baru saja bangun dan mengucapkan beberapa kata yang mungkin menyinggung rekan kultivator, jadi saya harap Anda memaafkan saya. Jika rekan kultivator menyukai tubuh klan iblis raksasa ini, saya dapat menghadiahkannya kepada Anda sebagai tanda persahabatan." Saat dia berbicara, dia terus mundur. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia bergerak seperti kilat mengejar pria berjubah hitam itu. Riak samar muncul di bawah kakinya dan matanya bersinar saat dia mengejar pria berjubah hitam itu. Jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal. Jiwa asal Nirvana Skrier yang melemah. Dengan ini, saya yakin bisa membiarkan tubuh Tasan mencapai tahap Nirvana Skrier. Mata Liu Qingyun dipenuhi dengan kewaspadaan dan diam-diam dia mengeluh. Alasan dia memilih planet yang setengah terbengkalai ini adalah karena tidak ada barang berharga di sini yang dapat menarik para kultivator pada tingkat ini. Rencananya adalah diam-diam menghabiskan ribuan tahun di sini untuk memiliki tubuh ini dan kemudian kembali ke aula untuk bersaing memperebutkan posisi ketua aula. Namun, dia tidak pernah membayangkan untuk menarik seorang kultivator tingkat ini ke sini pada saat-saat terakhir. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berpikir bahwa ini adalah skema yang dilakukan oleh wakil kepala aula lainnya. Ketiganya pasti menerima manfaat yang tidak diketahui untuk datang dan menghancurkan markasnya. Mereka pasti berencana untuk menyerangnya saat dia masih dalam kondisi aslinya dan memusnahkannya di sini. Brengsek. Agar tidak menarik perhatian wakil ketua aula lainnya, saya sangat berhati-hati. Saya bahkan tidak mengirim satupun kultivator di bawah saya untuk melindungi saya dan hanya diam-diam memanipulasi beberapa hal. Saya tidak menyangka lokasi saya masih dapat ditemukan. Liu Qingyun murung, dan saat dia mundur, dia dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Semakin dia melihat mereka, semakin asing penampilan mereka. Dia adalah wakil kepala aula dari Sekte Mayat. Mungkin dia belum melihat semua kultivator Yin dan Yang di sistem bintang aliansi, namun dia telah melihat hampir setiap kultivator yang telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang bisa mencapai tahap Nirvana Skrier di sistem bintang aliansi. Khususnya, anak laki-laki berkepala besar itu membuatnya merasa sangat bingung. Kultivasi anak laki-laki berkepala besar itu berada pada tahap Nirvana Skrier, tetapi dia tidak bisa merasakan domain apapun darinya. Sebaliknya, dia merasakan sumber energi spiritual surgawi yang kuat. Ini, surgawi. Mata Liu Qingyun melebar dan dia mundur lebih cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Hal ini hampir membuat Liu Qingyun kehilangan akalnya. Dia berteriak, pembengkokan spasial. Jiwa asalnya segera runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya tersebar dan keluar ke atas seperti orang gila. Wakil ketua aula lainnya pasti mendapat bayaran besar kali ini. Untuk bisa mengundang seorang kultivator Nirvana Skrier yang bisa menggunakan spatial bending, harga yang mereka bayarkan pasti tidak terbayangkan. Liu Qingyun terguncang, tetapi saat ini, dia terlalu sibuk untuk merenungkannya. Keputusasaan mulai memenuhi hatinya. Seorang kultivator yang telah menguasai spatial bending tidak terkalahkan di antara para kultivator pada level yang sama. Mereka bisa maju dan mundur sesuai keinginan. Bertarung melawan orang seperti itu adalah mimpi buruk. Jiwa asalnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Namun, Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan dan tanpa ampun membanting tangannya ke bawah. Dunia tiba-tiba berguncang, dan kekuatan dahsyat menyebabkan potongan-potongan tubuh Liu Qingyun menyatu sekali lagi. Wajahnya pucat dan dia akan mundur. Tawa bodoh tiba-tiba terdengar di telinganya. Anak laki-laki berkepala besar itu menggelengkan kepalanya yang besar dan menghalangi jalan Liu Qingyun. Di kejauhan, Tasan dengan cepat mendekat. Liu Qingyun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari seorang kultivator yang telah menguasai spatial bending. Dia menghela nafas dan berkata, rekan kultivator, tidak ada perselisihan hidup atau mati di antara kita. Bisakah Anda memberi saya jalan untuk bertahan hidup? Aku pasti akan membalas budimu.
Wang Lin memandang Liu Qingyun dan perlahan bertanya, bagaimana kamu akan membalas budiku? Liu Qingyun mengatupkan giginya dan berkata, saya memiliki jiwa asal dari seorang kultivator nirvana skrier, bagaimana dengan itu? Ini adalah jiwa asal musuh bebuyutannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia menggunakan kekuatan sekte mayat untuk menghancurkan tubuh musuhnya dan mengambil jiwa aslinya. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk memurnikan boneka, tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia rela melepaskannya. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia dengan tenang berkata, oh, bawa ke sini. Mata Liu Qingyun berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, rekan kultivator, jika saya mengeluarkannya dan Anda masih tidak melepaskan saya. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Qingyun. Dia dengan dingin berkata, saya akan memberi Anda 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Liu Qingyun diam-diam merenung sebelum menghela nafas. Dia menyentuh sela alisnya dengan tangan kanannya. Ada riak dan kemudian sebuah cermin muncul. Setelah cermin muncul, ada kilatan cahaya dan jiwa asal seorang pria paruh baya perlahan muncul. Liu Qingyun tidak lagi ragu-ragu. Dia mengirim jiwa asal ke depan dan mendarat di tangan Wang Lin. Setelah hati-hati melihat jiwa asal, Wang Lin mengangguk. Jiwa asal ini memang milik seorang kultivator nirvana skrier. Namun, pikirannya sudah hilang, jadi itu hanyalah cangkang jiwa asal. Setelah mengambil jiwa asal, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ini tidak cukup untuk ditukar dengan hidup Anda. Li Qingyun tersenyum masam. Dia tahu bahwa barang yang dia berikan terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang harus dibayar oleh wakil kepala aula lainnya. Setelah merenung beberapa saat, wajahnya dipenuhi ketidakpastian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil mengatupkan giginya dan berkata, rekan kultivator, ada satu hal yang saya yakin Anda akan puas. Saat dia berbicara, ada kilatan kekejaman di matanya. Tangan kanannya menyentuh cermin yang muncul dan tekanan kuat tiba-tiba keluar darinya. Bang bang, bang bang. Suara detak jantung terdengar dari cermin, dan setelah itu, sesosok mayat melayang keluar. Mayat ini benar-benar merah, dan saat muncul, nyala api yang mengerikan memenuhi dunia. Nyala api ini begitu kuat bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar pun berubah. Ini adalah mayat roh api, peringkat 12 pada peringkat mayat sekte mayatku. Jika seseorang berhasil merasuki mayat ini, maka tidak ada mantra api di dunia ini yang dapat melukai Anda. Selain itu, Anda akan mampu mengendalikan api dunia. Nilai dari mayat ini sangat tinggi dan seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawaku. Saat Liu Qingyun berbicara, dia segera melemparkan mayat itu ke arah Wang Lin. Mayat api itu sangat cepat dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap. Namun, saat ia semakin dekat, tiba-tiba ia membuka matanya dan menampakkan cahaya gila. Ekspresi Liu Qingyun berubah menjadi ganas dan dia berteriak, meledak. Mayat api itu roboh. Kekuatannya tidak mempengaruhi planet Suzaku, semuanya terperangkap di area kecil ini. Dengan cara ini, kekuatan penuhnya dapat ditampilkan. Api dalam jumlah yang tak terbayangkan tiba-tiba menyerbu ke langit dan menyebar. Dalam sekejap, semua awan menghilang dan retakan muncul di langit. Nyala api ini terlalu kuat, jadi Tasan harus mundur. Bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu pucat saat dia mundur. Dia tahu bahwa jika mayat api itu roboh di hadapannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Qingyun akan berani bertarung ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki berkepala besar itu mendapatkan kesan mendalam terhadap para kultivator aliansi. Tawa gila datang dari Liu Qingyun, lalu sosok ganasnya melintas dan dia langsung menuju ke langit. Dengan kepribadiannya, dia secara alami akan berkompromi. Semua yang dia lakukan sengaja untuk membingungkan orang lain saat ini. Jika keruntuhan mayat api menyebar, itu bahkan tidak cukup untuk mempengaruhi planet ini. Namun, jika dia memusatkan kekuatannya, meskipun itu masih belum cukup untuk mempengaruhi planet ini, dia yakin tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya yang dapat menahannya. Meskipun hatiku sedih kehilangan mayat api, menggunakannya untuk menghancurkan seorang kultivator yang dapat menggunakan spatial bending adalah hal yang sangat berharga. Setelah orang ini mati, dua lainnya tidak bisa menangkapku sama sekali. Saat Liu Qingyun tertawa, dia menuju ke langit. Dia berencana untuk kembali ke sekte mayat sesegera mungkin untuk memilih mayat. Adapun wakil ketua aula lainnya, dia bermaksud membalas dendam pada mereka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin dan tak henti-hentinya itu seperti angin dingin ketika sampai ke telinga Liu Qingyun.
Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya berhenti bergerak. Episode 900 Wakil Kepala Aula Kebencian 2. Sosok Wang Lin muncul di hadapan Liu Qingyun. Dia tenang dan tidak ada luka di tubuhnya. Gambar tungku perlahan menghilang di sekitar Wang Lin. Tidak hanya Liu Qingyun yang dipenuhi rasa tidak percaya, bahkan anak laki-laki berkepala besar di kejauhan juga tersentak dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tahu bahwa Wang Lin kuat, tetapi dia tidak berpikir Wang Lin bisa lolos tanpa goresan. Dia tidak lagi berani melawan Wang Lin lagi. Dia sekarang lebih takut pada Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap Li Qingyun, mengambil satu langkah, lalu menghilang. Liu Qingyun sangat ketakutan ketika dia dengan cemas berkata, "Rekan kultivator, itu adalah kesalahpahaman. Kali ini, aku benar-benar akan memberimu harta untuk ditukar dengan hidupku. Saya memiliki." Tanpa menunggu dia selesai, sosok Wang Lin muncul di belakang Liu Qingyun saat dia berbalik untuk melarikan diri. Kedua jari Wang Lin berisi guntur dari langit. Saat guntur bergemuruh di langit, Wang Lin menekan bagian tengah punggung Liu Qingyun. Terdengar ledakan keras dan Liu Qingyun terlempar. Wajahnya pucat dan tubuhnya tidak kokoh lagi, menghilang dengan cepat. Wang Lin telah dengan jelas melihat tipuan Liu Qingyun. Dia dibesarkan di sistem bintang aliansi dan telah menyaksikan terlalu banyak skema jahat. Jika dia mempercayai Liu Qingyun, maka dia bukanlah Wang Lin. Ketika Liu Qingyun mengeluarkan mayat api, Wang Lin telah menyadari ada sesuatu yang salah dan mengaktifkan tungku Dewa Kuno. Saat mayat api itu runtuh, dia dengan mudah menghindari semuanya dengan tungku Dewa Kuno. Wang Lin punya alasan untuk memberi Liu Qingyun kesempatan ini. Dia tahu bahwa sebagai wakil kepala aula dari Sekte Mayat, Liu Qingyun pasti memiliki beberapa tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika Wang Lin baru saja menyerang, maka, selama panasnya pertempuran, akan sulit membunuh orang ini tanpa menderita luka. Jadi, Wang Lin hanya menunggu Liu Qingyun menggunakan kartu asnya sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Saat Liu Qingyun menggunakan kartu asnya juga akan menjadi saat dia mati. Sebenarnya, semuanya seperti yang diharapkan Wang Lin. Kali ini, dia tidak menahan diri. Setelah menyerang, dia bergabung dengan dunia sekali lagi dan menyerang Liu Qingyun sekali lagi. Liu Qingyun sangat pintar. Saat jiwa asalnya menghilang, dia tersenyum masam dan menyadari apa yang dipikirkan Wang Lin. Diam-diam dia menyesali perbuatannya. Sosok Wang Lin muncul sekali lagi, dan saat dia menunjuk dengan jarinya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar. Guntur bergemuruh di langit saat sambaran petir menyambar Liu Qingyun. Kemudian jari Wang Lin terus mendarat di Liu Qingyun. Setiap jari menyebabkan jiwa asal Liu Qingyun hampir runtuh, dan dia terus mundur. Melihat bahwa dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mata Liu Qingyun menunjukkan kilatan kekejaman dan dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, maka kuburlah bersamaku." Ada kegilaan di mata Liu Qingyun saat dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Ini bukan seluruh jiwa asalnya. Dengan kelicikannya, dia tidak akan pernah mengambil resiko ini. Saat itu, dia memisahkan sebagian kecil dari jiwa asalnya untuk menyelamatkan hidupnya di saat krisis. Saat ini, dia memutuskan untuk memberikan segalanya. Aura destruktif keluar dari jiwa aslinya. Dia memasang ekspresi ganas saat dia akan meledak. Penghancuran diri seorang kultivator Nirvana Skrier jauh lebih kuat daripada mayat api. Begitu dia meledak, planet Suzaku akan runtuh. Semua kehidupan di planet ini kecuali beberapa orang terpilih akan mati. Efeknya, cultivation planet kristal tidak dapat dibayangkan. Ini adalah salah satu kekhawatiran utama Wang Lin yang mencegahnya untuk langsung menyerang. Melihat Liu Qingyun memilih untuk meledak, Wang Lin dengan tenang dan dengan lembut berkata, "Mantra surgawi, berhenti." Dalam sekejap, mantra stop tiba-tiba muncul. Kekuatan mantra ini meningkat setelah memasukkannya dengan energi asal celestial dari King Sui. Jiwa asal Liu Qingyun yang meledak membeku di tempatnya. Wang Lin tiba di depan jiwa asal Liu Qingyun. Saat dia meraih jiwa asal, riak muncul di bawah kakinya, lalu dia menghilang tanpa jejak. Riak muncul di suatu tempat di sistem bintang aliansi yang jauh dari planet Suzaku. Wang Lin muncul dan dengan cepat membatasi jiwa asal Liu Qingyun. Lalu tangan kirinya tanpa ampun menamparkan jiwa asal Liu Qingyun. Energi asal di tubuhnya melonjak dan mengguncang jiwa asal Liu Qingyun. Hal ini menyebabkan aura destruktif yang berasal dari asal-usul Liu Qingyun segera menghilang. Setelah menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada jiwa asal untuk sepenuhnya menghentikan penghancuran diri, Wang Lin melemparkan jiwa asal ke dalam tasnya.
Dia kemudian berbalik, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang ke langit. Murid anak laki-laki berkepala besar itu berkontraksi dan ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi jiwa asal Nirvana Skrier yang runtuh itu, dia tidak akan mampu menghadapinya dengan mudah. Jika dia ceroboh, dia bahkan bisa terluka. Khususnya, ketika Liu Qingyun memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, kulit kepala anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ekspresi tenang Wang Lin yang membuatnya tampak seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Tindakan Wang Lin sangat lancar saat ia mengambil jiwa asal. Semua ini mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Dia sangat menghormati Wang Lin saat ini. Melayani sebagai pelayan orang ini bukanlah penghinaan terhadap statusku. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik napas dalam-dalam. Riak muncul di langit di hadapannya dan Wang Lin muncul. Wang Lin tidak mengatakan apapun padanya sebelum melihat ke bawah ke bumi dan berkata, "Lei Ji, keluar." Bumi berguncang saat tubuh besar Lei Ji perlahan terbang ke udara. Saat ini, dia masih agak lemah. Ketika dia melihat Wang Lin, matanya mengandung sedikit rasa kagum. Dia baru saja menonton pertempuran, dan dia sangat terkejut dengan mantra aneh Wang Lin dan ekspresi tenang yang terus-menerus. Dia berdiri di sana dan dengan hormat berkata, "Lei Ji menyapa guru. Mulai sekarang, kamu adalah tungganganku. Jika kamu memiliki pikiran memberontak, jiwa asalmu akan hancur." Saat mata Wang Lin tertuju pada Lei Ji merasa seolah dua sinar energi pedang baru saja menembus matanya. Pikirannya bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan botol. Dia melemparkannya ke Lei Ji dan berkata, "Keluarkan sebagian darah jantungmu dan isi botol ini." Dengan itu, Wang Lin mulai berjalan ke depan. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakang Wang Lin. Lei Ji memegang botol kecil itu dan menghela nafas. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan tubuhnya langsung berkontraksi. Tingginya berubah dari ribuan kaki dan menyusut hingga tingginya hanya 30 kaki saat dia mengikuti Wang Lin. Di saat yang sama, hatinya sakit saat dia menunjuk jantung ini dengan tangan kanannya. Darah mengalir keluar dari jantungnya dan masuk ke dalam botol kecil. Wang Lin telah menyelamatkan leluhur klan iblis raksasa ini demi jejak aura dewa kuno dalam darahnya. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi selama dia kembali ke sistem bintang aliansi, bahaya yang dia rasakan juga meningkat. Dia perlu menyempurnakan mantranya di planet Suzaku, dan yang pertama adalah mantra dewa kunonya. Dengan darah ini, Wang Lin akan bisa menggunakan beberapa mantra dewa kuno. Bahkan tubuh aslinya pun bisa menggunakannya. Pada saat ini, ada lautan api di sisi timur jauh sistem bintang aliansi. Ada sebuah planet di dalam lautan api ini yang seluruhnya berwarna merah. Itu tertutup api seolah-olah itu adalah planet kultivasi yang terbakar. Planet ini diberi nama planet burung vermilion suci. Satu-satunya benda di dekatnya hanyalah sisa-sisa bintang yang tersebar di semua tempat. Seolah-olah tempat ini telah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya merah datang dari bintang-bintang yang jauh. Itu adalah seorang kultivator muda yang mengendarai burung api. Dia pergi ke lautan api dan menghilang. Ada patung burung vermilion yang menjulang tinggi yang menembus langit di planet itu. Patung ini mengeluarkan panas yang tak ada habisnya, dan ada 3 orang tua yang duduk di atas patung tersebut. Pada saat ini, sosok pemuda itu muncul ribuan kaki jauhnya seolah dia tidak mampu menahan panas. Saat dia muncul, dia mulai berkeringat seperti orang gila. Laporan. Tentara All Heaven telah menduduki 60% wilayah barat. Ada 11 tim yang datang dari 11 arah berbeda. Para pemimpinnya adalah 108 makhluk surgawi yang baru dianugerahkan. Yang memimpin adalah wakil guntur surgawi, Su Ting. Apakah ada jejak Sumu? Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua di atas burung vermilion berbicara. Meski suaranya lembut, suhunya tiba-tiba naik seolah-olah ada perubahan hukum. Pemuda itu dengan cepat mundur ratusan kaki sebelum dia hampir tidak mampu bertahan dan berkata, "Lokasi All Heaven Thunder Celestia Sumu masih belum diketahui. Kami sedang mencari dia." Seorang lelaki tua lainnya tersenyum. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka hanya berhasil mengambil 60%. Para kultivator All Heaven cukup ketat. Orang tua terakhir dengan tenang berkata, "Mari kita lihat bagaimana rencana aliansi kultivasi berjalan. Ini seharusnya memberikan pelajaran mendalam kepada para kultivator All Heaven." Sayangnya, Kaisar Suci tidak ada di sini. Jika tidak, planet burung vermilion suci milikku juga akan dapat memperoleh manfaat besar.